Ibu kota Korea Selatan, tahun 2021. Kita memiliki hari yang indah, sangat cerah. Dan kita bisa melihat 5 siswa di sebuah gang. Tapi, untuk lebih spesifik, ada 4 orang melawan satu. Dan kita melihat seorang anak yang rajin belajar, memegang buku catatannya, berbicara kepada si pengganggu. Teman sekelasnya, untuk segera mengatakan apa yang dia inginkan, karena dia tidak ingin terlambat ke bimbingan belajar. Dan dengan sikap superior, dia bahkan tidak menatap wajah si pengganggu. Dan sudah cukup kesal dengan orang itu, si pemarah berkata, "Ada apa, Jaimin?" Jaimin adalah nama orang yang sedang memegang buku catatan. Dan kita akan memanggilnya Jaimin. Jaimin berkata kepada si pengganggu, jika dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dia akan pergi. Dan semua teman si pengganggu mulai menertawakannya, mengatakan bahwa si pengganggu dengan gaya rambutnya itu benar-benar diabaikan. Setelah banyak diejek oleh teman-temannya, dia menjadi sangat marah dan berteriak kepada Jaimin, memanggilnya dengan kata kasar, menyuruhnya berhenti sekarang juga. Memanggil Jaimin dengan sebutan yang tidak pantas, dia bersiap untuk memukul dan berlari untuk menyerangnya dari belakang. Jaimin, dengan sikap protagonis, menutup buku catatannya tanpa melihat ke belakang dan menendang kepala si Tupetinho, membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh, tanpa sempat mencatat nomor plat truk yang menabraknya. Tupetinho tergeletak di tanah, berjuang dengan tubuhnya agar tidak pingsan. Apakah dengan tendangan itu, dia akan pingsan atau tidak? Dan aku pasti sudah pingsan. Jaimin, dengan sikap protagonis, memandang dengan superioritas ke arah Tupetinho. Namun, Tupetinho jago berkelahi dan tidak pingsan. Dia langsung bangkit sambil memaki Jaimin. Jaimin, dengan 10x10, tahu bahwa Tupetinho akan menjadi lawan yang tangguh dalam pertarungan itu. Jaimin mengatakan bahwa dia tidak peduli jika Tupetinho ingin menjadi jagoan, asalkan tidak mengganggunya. Dan Jaimin melengkapi peringatannya, mengatakan bahwa hidupnya sudah cukup sulit tanpa kehadiran si jagoan. Si jagoan masih di lantai. Dia menatap langsung ke wajah Jaiminho dan mengatakan padanya untuk tidak berpura-pura menjadi kuat dan mengatakan bahwa mulai sekarang, dia benar-benar dalam masalah besar. Dan Jaiminho, dengan tangan di pinggang, menatapnya dengan ekspresi meremehkan dan berkata, "Serius? Hanya saja Jaiminho sangat cerdas, seperti yang kalian lihat?" Dan dia lupa bahwa ada lebih banyak orang dalam perkelahian ini. Dan dia mendapat pukulan yang begitu keras di tengkuk, seolah-olah jiwanya akan keluar dari tubuh. Dan orang itu dengan tongkat bisbol tertawa di wajah Jaiminho dan bertanya apakah Jaiminho pikir mereka ada di sini hanya sebagai hiasan. Setelah itu, dia mulai berkeringat tetesan saus tomat atau saus tomat keluar dari hidungnya. Pada saat itu, si pengganggu mulai tersenyum, karena Jaiminho berada di kakinya. Dan dia bertanya apakah pukulan yang diterima Jaiminho terasa sakit. Si pengganggu mengatakan bahwa dia bertaruh pukulan yang diterima Jaiminho sangat sakit dan mengatakan bahwa Jaiminho hanya dipukul karena dia suka pamer di sekolah. Dan bahwa mulai saat ini, dia akan menunjukkan di mana tempat Jaiminho di sekolah. Jaiminho sangat marah, berkata kepadanya, kalau mau berkelahi, ayo. Dia menatap wajah Jaiminho dan berkata, kamu bajingan, mau terus dipukul? Tupetinho, dengan senyum di wajahnya, mengatakan bahwa dia ingin melihat sampai kapan Jaiminho bisa bertahan. Dan dia menyuruh teman-temannya untuk menghabisi Jaiminho. Saya sungguh tidak tahu bagaimana teman-teman Tupetinho akan menghabisi Jaiminho karena mereka tidak punya mata atau mungkin ingin menghemat cat. Dan dimulailah sesi pemukulan yang hebat. Tiba-tiba, Tupetinho melihat cahaya di depannya, tetapi dia pikir itu hanya imajinasinya. Ketika tiba-tiba, beberapa bola bercahaya mulai muncul di dekat Tupetinho. Dan dia mulai bertanya-tanya, apa ini sebenarnya? Tupetinho melihat sekeliling dan melihat bahwa lebih banyak bola putih mulai muncul. Sementara itu, sesi pijat gratis terus berlangsung. Para pemijat tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, Tupetinho melihat ada sesuatu yang salah, karena ada banyak cahaya yang bersinar. Dan mereka bersinar begitu terang hingga Tupetinho menaruh tangan di depan wajahnya agar tidak melihat cahaya itu. Tiba-tiba, mereka berhenti, karena satu melihat sesuatu berkedip, yang lain tidak melihat apa-apa, dan yang lain bertanya kepada Tupetinho apa itu. Tupetinho menjawab dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Satu-satunya hal yang dia lihat adalah kilatan, dan itu sangat menakutkan baginya. Terjatuh ke tanah, Jaiminho terus menatap dengan pandangan garang. Namun, Tupetinho merasa dia masih baik-baik saja dan ingin melanjutkan sesi pijat. Dengan lembut menginjak kepala Jaiminho, dia menyuruhnya tetap di tanah. Dan hanya setelah itu, Tupetinho menunjukkan wajah bahagia. Tiba-tiba, muncul seorang pria di samping Tupetinho, berkata, "Bro, sudah 20 tahun berlalu dan di sini tidak ada yang berubah." Tupetinho terkejut besar dengan pria yang muncul tiba-tiba di sampingnya. Dan pria itu mulai menganalisis Tupetinho, mengatakan bahwa seragamnya tidak berubah sama sekali. Tupetinho tidak mengerti apa-apa, bertanya, "Siapa kamu, bajingan?" Dan pria itu tidak mengerti apa-apa, bertanya, "Bajingan? Bagaimana maksudnya?" Dan pria yang muncul tiba-tiba terus berbicara, "Apakah ini cara kalian, anak-anak nakal, berbicara dengan para senior kalian?"
Dan Jae Min-ho mulai melihat seluruh adegan itu, tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Pria yang muncul tiba-tiba itu, sudah tidak terlalu marah dan mengatakan bahwa mereka hanya mengalami puncak emosi. Jadi, dia akan memaafkan apa yang baru saja mereka katakan. Namun, si Petinho berbicara kepada pria yang muncul tiba-tiba. Dan siapa peduli kalau kamu adalah senior kami, si Petinho mencoba mengintimidasi pria yang muncul, mengatakan padanya untuk mengurus urusannya sendiri dan terus berjalan. Dan tidak tahu mengapa seorang pengangguran ikut campur dalam urusan itu. Dan si Petinho bertanya kepada pria yang muncul tiba-tiba apakah dia terjebak dalam jebakan para mahasiswa baru. Si Petinho menyuruh pria yang muncul tiba-tiba untuk pergi, jika tidak dia akan menunjukkan tempatnya. Tiba-tiba, pria yang muncul tiba-tiba bertanya apakah semua anak laki-laki zaman sekarang sama sepertinya, tidak sopan. Dan dia mengatakan lebih lanjut bahwa mereka seharusnya tidak berbicara seperti itu kepada senior mereka. Saya dekat sekali. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa dia berbicara omong kosong dan menyuruhnya pergi sebelum dia menghabisinya, dan memberikan pukulan ke dada pria yang muncul tiba-tiba. Namun, pukulan itu tidak berpengaruh. Dan tangannya tetap di dada pria itu. Dan itu membuat pria yang muncul tiba-tiba sangat marah. Dan dia menangkap lengan Tupetinho dan mengatakan jika dia terus bersikap brengsek, dia akan mematahkan lengannya. Tupetinho melepaskan diri dari tangan protagonis dan bertanya apakah dia sudah kehilangan akal. Pria yang muncul tiba-tiba adalah protagonis dan Jae Min-ho, si karung tinju, bukanlah protagonis. Dan, dengan sangat brutal, Tupetinho maju ke arah protagonis, mengatakan bahwa dia akan memukulnya habis-habisan dan membuatnya lebam, lalu melancarkan pukulan langsung yang sangat tepat ke wajah protagonis. Namun, protagonis sangat kuat dan sangat pandai bertarung. Dan menghindar tanpa kesulitan sama sekali. Tupetinho tidak mengerti bagaimana dia bisa meleset seperti itu. Dan protagonis mengatakan kepada Tupetinho bahwa seharusnya dia berhenti saat dia masih bersikap lembut. Dan menegaskan kepada Tupetinho bahwa dia seharusnya memperlakukan seniornya seperti memperlakukan jari Tupetinho. Melihat itu dan mungkin berpikir orang ini pasti ada yang tidak beres di kepalanya. Jadi, protagonis melihat ke arah Tupetinho dan mengatakan bahwa dia pikir Tupetinho adalah tipe orang yang hanya belajar dengan cara dipukul. Kemudian, protagonis membuat gerakan dengan tangannya dan mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Saya mendapatkan rasa hormat dari bar. Ubah bentuk kadet ini menjadi bodoh. Tapi tidak. Dan semua orang melihat si tokoh utama yang gila, mengangkat tangan dan membuat gerakan aneh dengan jari-jari. Dan si tokoh utama menggunakan jari-jarinya, menjentikan jari ke satu sisi, ke sisi lain dan tidak ada yang terjadi. Dan semua orang bertanya-tanya apa yang dilakukan orang gila ini. Tokoh utama, yang belum menyebutkan namanya, melihat ke tangannya dan mengatakan bahwa mantranya tidak berfungsi. Dan di antara gumaman, berseru, "Ah, serius? Tidak berhasil?" Karena semuanya begitu konyol. Zaman sekarang, ya, terus berbicara dengan si tokoh utama agar dia tidak bertindak seolah-olah dia adalah sesuatu dalam hidup ini. Karena dia hanya seorang pecundang. Dan si tokoh utama ada di sana. Menjentikan jari ke satu sisi, menjentikan jari ke sisi lain, dalam kehampaan total. Dan tentu saja semua orang sudah berpikir bahwa dia adalah orang bodoh, sangat bodoh. Dan si tokoh utama melakukan yang terakhir, melihat ke samping, menyadari bahwa sihir tidak akan berhasil, dan orang-orang itu memanggilnya bodoh. Jadi, si tokoh utama mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan, karena tidak ada sihir, dia akan menggunakan kekuatan fisik dan mempersiapkan jentikan jari yang luar biasa. Dan si gumaman berpikir, apa yang diinginkan orang gila ini? Ketika, tiba-tiba, dia terkena jentikan jari yang luar biasa dan terbang seperti kotoran. Tupetinho terbang beberapa meter dan menabrak beton dengan keras, memecahkan beton dengan tubuhnya. Jae Min-ho, yang tidak berguna, ternganga. Begitu juga dengan para figuran, pembantu Tupetinho. Setelah jentikan jari yang luar biasa, Tupetinho tertidur. Dan Prota, dengan jarinya yang keluar dengan kekuatan, mengatakan, kepada M dari R, PCTWATNOVIGRAD. UPS, saya rasa kalimat ini dari permainan lain yang saya mainkan. Dan dengan senyum di wajah, dia menyiapkan jentikan jari luar biasa yang baru dan bertanya siapa yang akan menjadi berikutnya. Jae Min-ho. Gemetar dengan apa yang dilihatnya, dan segera kita diperlihatkan bahwa jentikan jari luar biasa telah mengenai semuanya, ketiga figuran lainnya sudah tergeletak di lantai, dan teman kita Tupetinho masih tertidur. Jae Min-ho sangat terkejut dengan kekuatan Prota, karena dia mengalahkan keempatnya hanya dengan satu jari. Dan Prota tersenyum lebar, karena telah mengajarkan pelajaran kepada para bodoh itu. Dan Jae Min-ho yang belum pernah melihat orang gila seperti itu, bertanya-tanya siapa orang gila ini, tapi dengan rendah hati, Jae Min-ho berterima kasih atas bantuannya. Dan Prota kita mengatakan bahwa itu bukan apa-apa, tapi, dan dia mulai menatap Jae Min-ho. Dan Jae Min-ho, seperti karung tinju yang baik, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Kepalanya cukup tahan banting. Dan Prota mengatakan bahwa bukan itu. Dia tidak bertanya tentang kepalanya. Dia ingin tahu tanggal berapa hari ini. Dan Jae Min-ho terkejut dengan pertanyaan itu. Dan Prota bertanya lagi, tanggal berapa hari ini? Dan Jae Min-ho mengatakan bahwa hari ini tanggal 10 September. Dan Prota bertanya,
Tahun berapa? Tentu saja, tahun 2021. Mendengar jawaban itu, sang protagonis sangat terkejut, dan dia mengatakan kepada Jae Min Ho bahwa dia dipanggil pada tahun 2016. Jadi, seharusnya sekarang sekitar tahun 2036, karena aku sudah 20 tahun. Prota, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi, menghitung, karena hanya 5 tahun berlalu di bumi, sementara dia hidup 20 tahun di planet Alfheim. Prota mengatakan bahwa lebih baik seperti ini, dan Jae Min Ho. Dia tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal-hal itu. Prota berpamitan dengan Jae Min Ho dengan mengatakan, berbicara, pergi, kita. Selamat tinggal, dan memberikan peringatan kepada Jae Min Ho untuk tidak dipukuli mulai sekarang. Dan Jae Min Ho melihat Prota menjauh, bertanya, siapa dia sebenarnya? Dan Prota. Sudah di dalam diriku, tidak melihat itu, bertanya apa yang dia lakukan sekarang. Aku sangat hebat dalam efek khusus menjentikan ini. Jari, kan? Aku jago, aku bisa menjentikan jari seperti tidak ada yang lain. Aku praktis adalah master menjentikan jari. Apa-apaan ini, bro? Dan Prota, selain menjentikan jari, sekarang terus mengatakan teleport, tapi tidak ada yang teleport. Sudah di dalam diriku, melihat itu, berbicara pada diri sendiri bahwa dia lebih terlihat seperti orang gila daripada siswa yang mengulang. Tiba-tiba, Prota berhenti menjentikan jari dan melihat ke arah Jae Min Ho. Jae Min Ho merinding saat itu. Jae Min Ho berpikir, kenapa Prota kembali? Orang itu sangat aneh, mendekati aku lagi. Mendekati Jae Min Ho, Prota bertanya siapa namanya. Dan dia memperkenalkan diri. Saya dari Jae Min Ho, tapi kalian di cerita ini, memanggil saya Jae Min Ho. Jadi, bisa terus memanggil saya Jae Min Ho. Tapi saya bukan Jae Min Ho dari Chavez, ya? Lalu, Prota berbicara. Hei Jae Min Ho, karena aku menyelamatkanmu, bisakah kamu meminjamkan aku uang? Dan Jae Min Ho tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dan selesai. Anehnya, dia mengatakan bahwa sepertinya dia kembali terlalu cepat dan tidak bisa mewujudkan sihir apapun di tempat itu. Dan Jae Min Ho berpikir bahwa ini membuatnya merasa buruk, karena dia baru saja bergerak dengan makhluk yang sangat aneh. Lalu Prota mulai menceritakan kisahnya. Dia mengatakan bahwa dia berada di dunia yang sangat berbeda dari mereka. Dan baru saja diteleportasi kembali ke bumi dan karena alasan pribadi, dia kembali ke bumi. Dan Prota melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa sepertinya ada semacam masalah dengan sistem pengelolaan mana selama proses kembali ke bumi. Dan dia menyimpulkan, jika prosesnya berhasil, dia akan diteleportasi ke depan rumahnya. Dan demikian, Prota menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengucapkan sihir apapun di tempat itu. Itulah yang dipikirkan Jae Min Ho dalam hati. Tentu saja dia tidak bisa mengatakannya. Jae Min Ho, yang cerdas, langsung memberikan yang terbaik. Dia bertanya berapa banyak yang dibutuhkan. Dan protagonis mengatakan bahwa dia membutuhkan 2000 tahun. Jae Min Ho melakukan kesalahan. Dia hanya punya uang pecahan 5.000. Dan protagonis mengambil uang pecahan 5.000 miliknya. Dan juga mengambil nomor telepon Jae Min Ho. Dan protagonis berpikir betapa baiknya Jae Min Ho. Dan dia memastikan bahwa dia akan membayar kembali apa yang dia utang. Karena dia bahkan mengambil nomor telepon untuk mengembalikan uangnya. Protagonis melihat bayangannya di kaca. Dan menyadari bahwa hanya 5 tahun yang berlalu di bumi. Dan berpikir untung saja tidak banyak waktu yang berlalu di sini. Dan dia tahu bahwa ini bagus, karena keluarganya pasti akan mengenalinya. Dengan melakukan perhitungan matematika ala raja matematika, dia menyadari bahwa usianya 24 tahun, tetapi orang tuanya mungkin berusia sekitar 50 tahun. Dan Soar, adik perempuannya, mungkin berusia sekitar 7 tahun. Sekarang, adegan berganti ke sebuah stasiun kereta bawah tanah. Saat mendekati stasiun, protagonis melihat banyak tentara dan bertanya-tanya apakah ada kecelakaan di dalam stasiun kereta bawah tanah. Karena tidak bisa mencapai kesimpulan apapun, protagonis melihat dua siswa lewat. Dan memutuskan untuk bertanya kepada mereka. Dia bertanya apa yang dilakukan para tentara di depan stasiun kereta bawah tanah. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana? Para gadis, tanpa memahami pertanyaannya, saling memandang dengan terkejut. Dan, sambil tertawa melihat wajah Prota, mereka menjawab bahwa adalah hal biasa tentara melindungi pintu masuk Dungeon. Dan bertanya apakah protagonis telah koma selama ini. Saat itulah Prota, dengan wajah bingung, tidak mengerti apa-apa, dan mulai bertanya-tanya tentang apa yang mereka bicarakan. Prota, karena tidak bisa naik kereta bawah tanah, berencana untuk naik taksi. Namun, setelah berjalan satu blok lagi, dia melihat stasiun kereta bawah tanah lain, di mana tidak ada tentara di depan, dan memutuskan untuk turun di stasiun kereta bawah tanah. Dengan sepatunya. Sangat mewah untuk wanita dan saya pikir sepatu ini milik wanita, ya? Dan menemukan stasiun kereta bawah tanah terkunci, digembok, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, karena ini siang hari. Seharusnya stasiun kereta bawah tanah sudah buka. Dan ini membuat Prota semakin curiga, karena dia berpikir ada kecelakaan di dalam stasiun kereta bawah tanah. Namun, karena kebetulan dalam cerita atau kekuatan protagonis, kunci pintu masuk kereta bawah tanah ada tepat di sampingnya. Dan tentu saja Prota tidak akan membiarkan ini lewat begitu saja, kan? Karena tiba-tiba kunci itu muncul di sampingnya. Atau seseorang pergi ke toilet dengan terburu-buru dan meninggalkan kunci di sana. Sepatu bot bergaya feminin.
Dan kita masuk ke dalam stasiun kereta bawah tanah. Prota menyadari bahwa kereta bawah tanah itu benar-benar kosong. Tidak ada orang yang bekerja di kereta bawah tanah. Dan mengatakan bahwa sepertinya mereka telah menutup seluruh stasiun kereta bawah tanah. Prota merasa seharusnya dia tidak masuk dan mencoba keluar dari stasiun kereta bawah tanah. Dan menerima peringatan bahwa dia telah memasuki Dungeon di pintu keluar stasiun. Saya tidak tahu cara mengucapkan nama itu, tidak. Tiba-tiba, Prota membelalakan mata, karena muncul panel sistem di depannya entah dari mana. Dan masih penasaran, Prota bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Dan mengingat para gadis, ketika mereka mengatakan bahwa normal bagi para prajurit berada di pintu masuk Dungeon untuk melindunginya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia telah memasuki sebuah Dungeon. Dan Prota menerima pengumuman lain dari sistem, mengatakan bahwa Dungeon ini sudah selesai. Jadi, monster-monster akan dipanggil. Dan dia bertanya-tanya, monster di kereta bawah tanah? Apa yang terjadi dengan bumi dalam 5 tahun terakhir ini? Ya, jadi, Prota mencoba kembali. Namun, Dungeon sudah diblokir. Hanya ada 2 cara untuk keluar dari Dungeon dengan batu khusus keluar dari Dungeon dan dengan batu kembali, yang berada di akhirnya. Setelah menyentuh gerbang, Prota menerima pesan dari sistem yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki batu kembali. Jadi, Prota menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan tahu bahwa jika ingin keluar dari sana, dia harus membersihkan seluruh Dungeon itu untuk menemukan batu kembali. Jadi, karena tidak ada cara lain, Prota melihat ke dalam Dungeon dan ayo pergi, kan? Prota melihat ke dalam kegelapan dan berpikir itu hanya imajinasi, tetapi sepertinya monster akan muncul entah dari mana. Dan cakar mulai mendekat ke arah Prota. Dan dia segera menyadari bahwa sesuatu sedang mendekat ke arahnya. Tiba-tiba, muncul seekor anjing serigala, sesuatu yang sangat buas, mengejar Prota. Dan dia, dengan insting murni, menghindar. Dan serigala bertelinga besar itu terus menggeram ke arah Prota. Sang protagonis mencoba menggunakan sihir penahanan. Namun, itu gagal. Dan anjing bertelinga besar itu, memanfaatkan kesempatan ini, melompat dengan ganas ke arah Prota. Sang protagonis tampaknya belum belajar. Bahkan tanpa sihir, dia mencoba merapal sihir lain dan menghindar lagi. Ketika Prota berhenti di depan anjing bertelinga besar, dia memutuskan untuk memeriksa binatang itu dengan benar dan terkejut. Sekarang dia melihat dengan jelas ke arah monster itu, dan mengenali anjing bertelinga besar itu sebagai Derbit. Derbit, penuh amarah, melompat untuk ketiga kalinya ke arah Prota. Sementara itu, Prota berpikir, mengapa makhluk yang seharusnya berada di Alfia ada di sini di bumi? Tiba-tiba, Prota melihat ke samping dan, secara ajaib, ada di sana, sebuah linggis. Baru sekali, hanya menunggu Prota menghindari serangan Derbit. Sekali lagi, Prota mengambil linggisnya. Sekarang, ya, situasinya menjadi gila. Prota memiliki linggis melawan anjing bertelinga besar. Sang protagonis hanya memikirkan satu hal, membunuh anjing bertelinga besar terkutuk itu dan si Awau, yang haus darah, melompat ke arah protagonis. Namun kali ini, Prota bersenjata dan, dengan linggisnya, menembus tengkorak Derbit Fatality. Scorpion menang sempurna, Victor. Dan dengan wajah yang sangat puas, berlumuran darah, Prota mengatakan bahwa dia tidak bisa mewujudkan sihir, tapi seekor Derbit bukanlah apa-apa baginya. Tapi itu belum berakhir. Dari bayang-bayang, muncul kaki-kaki baru dan Prota dengan cepat berbalik ke arah yang datang dan bersiap untuk bertarung. Namun kali ini, bukan satu Derbit, melainkan 4. Namun, bagi Prota, ini hanya hiburan, karena Derbit tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Prota. Prota tahu, jika hanya Derbit, dia bisa mengatasinya dengan sangat mudah. Sekarang, jika dukungan kita tidak muncul, maka keadaan bisa sedikit berubah. Setelah membunuh yang terakhir dari 4 Reptos, Prota naik level. Dan dia sangat terkejut dengan berita itu. Namun, ini sudah diharapkan, karena dia mundur dari level 99 ke level 1. Dan sekarang kita diperlihatkan jendela status Prota. Dan Prota menyadari bahwa dia kembali ke level 1. Namun, kekuatan, ketangkasan, vitalitas, kecerdasan, semuanya tetap seperti sebelumnya. Atribut dasar miliknya tidak direset. Dan Prota telah mengumpulkan 99 poin kontribusi yang belum dia gunakan. Artinya, ini seperti permainan di mana kamu terlahir kembali dan menjadi lebih kuat untuk naik lagi. Dan pastinya Prota akan menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan sekarang, sebagai pemula, Prota tahu bahwa dia memiliki perjalanan panjang di depannya. Dan satu hal lagi, Prota menyadari bahwa kemampuan Necromancer miliknya telah ditransfer. Jadi dia membawa kemampuan Necromancer-nya ke dunia baru ini. Ini adalah sebuah evolusi. Sampai di level 0, membunuh 5 anjing kecil dan sudah mencapai level 1. Jadi, dia akan memanfaatkan kesempatan untuk naik level, karena hal-hal dari planet Alpen ini sedang berjalan di sekitarnya. Hei Prota. Dia melihat jendela statusnya, mencoba menebak apa itu yang ditransfer di depan kelas Necromancer-nya. Tapi aku sudah memberitahumu apa itu. Dia membawa kelas Necromancer-nya dari planet Alpha. Hanya saja terjadi sesuatu yang lebih curang lagi. Sebagai ganti dari level 99 ke level 1, poin status dan kemampuan diciptakan. Protagonis menerima kit hack lengkap. Dia menerima kemampuan yang ditransfer, kotak kombinasi pemanggilan, dan untuk menyelesaikannya, dia menerima toko pencapaian.
Bagi yang tidak tahu apa itu, ayo kita lihat untuk mengetahui lebih lanjut. Dan kita diperlihatkan kotak kombinasi yang sangat mirip dengan kombinasi di Minecraft. Kemudian, protagonis membuka toko pencapaian dan melihat bahwa dia memiliki 5 poin pencapaian. Toko ini tidak ada untuknya di Alphen dan dia melihat bahwa ini adalah toko online dan sangat keren. Protagonis mulai memutuskan apa saja prioritasnya dan tahu bahwa dia harus mendapatkan kemampuan sebagai prioritas utamanya. Protagonis tahu, jika dia ingin menemukan kehilangan yang kembali, dia membutuhkan kemampuan pencarian. Dan, untuk menghadapi monster, dia membutuhkan kemampuan mendeteksi dan memanggil prajurit kerangka. Semua itu sudah cukup. Setiap kemampuan berharga 10 poin dan dia hanya memiliki 5 poin pencapaian. Jadi, setiap makhluk yang dia bunuh memberikan 1 poin pencapaian. Jadi, caranya adalah dengan mengarahkan ponsel ke siapapun yang ada di depannya dan mengumpulkan poin untuk membeli kemampuan pertama ini. Tapi sebelumnya, protagonis memutuskan untuk mendistribusikan poin yang dia miliki, karena dia memiliki 99 poin. Ayo distribuir, protagonis memutuskan untuk mendistribusikan poinnya pada status kelangsungan hidup dasar, karena dia belum memiliki kelas. Jadi, semua 99 poin telah didistribusikan dan sekarang hanya tersisa 0 poin untuknya. Dan pada saat yang sama, dia merasakan perubahan drastis dalam tubuhnya, dan protagonis terkesan dengan kekuatan yang dia miliki sekarang dan melakukan beberapa tebasan di udara. Jadi, linggis ini akan sangat berguna. Protagonis sangat bersemangat untuk menghancurkan makhluk-makhluk dengan linggisnya. Protagonis memiliki tujuan yang jelas, yaitu membunuh monster untuk mendapatkan poin pencapaian dan memiliki keterampilan pertama yang harus dipilih. Keterampilan pencarian, karena dengan itu, dia bisa menemukan batu kembali. Mari kita mulai membunuh Drebit untuk bisa membeli keterampilan tersebut. Dengan sepatu botnya yang bergaya, model wanita, protagonis maju ke arah Drebit. Namun, Drebit juga sangat berani dan maju ke arah protagonis. Dan tentu saja protagonis akan berterima kasih kepada teman Drebit karena datang secara sukarela untuk mati. Setelah menyelesaikan Drebit terakhirnya, protagonis merasa sedikit lelah. Sekarang naik ke level 3. Protagonis berpikir bahwa makhluk-makhluk ini tidak akan berhenti muncul. Namun, dia santai saja, membunuh mereka semua. Hanya sedikit lelah. Sudah lebih dari 20 yang hilang. Sial. Kemudian, dia membeli keterampilan, pencarian, dan deteksi, dan mulai menggunakannya saat itu juga. Untuk mencoba menemukan batu kembali. Protagonis merasa kecewa, karena tidak ada batu kembali di dekat situ. Protagonis tahu bahwa satu-satunya tempat yang tersisa adalah lantai bawah dari stasiun kereta bawah tanah. Melihat ke bawah di tangga. Dia melihat beberapa anjing kecil dengan telinga runcing, dan dia tahu bahwa dia harus turun ke sana. Jika dia ingin menemukan batu kembali, maka protagonis tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi mereka sendirian, karena mereka terlalu banyak. Jadi, dengan wajah yang licik, Necromancer kita memutuskan untuk menunjukkan gaya aslinya. Dan dia membeli buku keterampilan. Memanggil prajurit kerangka. Protagonis dapat memerintahkan hingga 9 prajurit. Untuk memanggil seorang prajurit kerangka, dia membutuhkan sebuah tubuh. Jadi, setiap tubuh Drafiti bisa menjadi prajurit kerangka. Dan sekarang, ilustrator lupa bahwa dia telah menempatkan 10 poin mana dan 9 kontrol. Dan memutuskan untuk menempatkan 5 di masing-masing. Setelah melakukan itu, protagonis melihat ke tubuh-tubuh Drebs yang mati dan menggunakan frasa terkenal dari setiap pemanggil. Bangkitlah. Tidak ada yang seperti seorang Necromancer tanpa Necromancer. Kemudian, protagonis mulai tersenyum karena dia tahu bahwa sekarang tidak hanya dia sendiri, akan ada dia dan 5 lainnya. Jadi, mari kita pergi ke perburuan pertama setelah sekian lama. Protagonis memerintahkan para kerangka-kerangka maju, dan dia mengikuti dari belakang, menggunakan kerangka-kerangkanya sebagai perisai. Dan Rebits jatuh tepat ke dalam perangkap protagonis dan melompat ke kerangka pertama untuk menghancurkannya. Namun, kerangka-kerangka itu adalah level 1. Dan mengalami kesulitan dalam menghadapi Drabits. Protagonis mengamati bagaimana Drabits dengan mudah menghancurkan kerangka-kerangkanya. Namun, dia hanya perlu agar kerangka-kerangkanya berfungsi sebagai perisai baginya, karena sisanya akan dia tangani sendiri. Protagonis sudah beberapa kali menghadapi Drabits ini dan tahu bahwa serangan pertamanya adalah yang paling mematikan. Jadi, setelah serangan pertama dari Drabits, protagonis menggunakan celah tersebut untuk dengan mudah membunuh 2 sekaligus. Dan kemudian, dia menggunakan 2 tubuh tersebut untuk memanggil 2 kerangka baru lainnya. Dengan demikian, dia memiliki 6 kerangka, di mana salah satunya tidak memiliki tangan. Lihat, yang tidak memiliki tangan ada di belakang. Karena anjing-anjing kecil itu tidak berpikir, mereka menyerang kerangka-kerangka tersebut. Setelah itu, protagonis menggunakan taktik yang sudah dikenal. Dia menggunakan kerangka-kerangkanya untuk memblokir serangan pertama dari Drebit, kemudian masuk dan membunuh semuanya. Dan kemudian, dia memanggil lebih banyak kerangka lagi. Tidak mungkin dia kalah, karena ini sangat curang. Dia sudah memiliki 9 kerangka. Sekarang setelah membunuh semua Drebit, dia menggunakan kemampuannya untuk mencari buah pil pengembalian dan menemukannya sangat dekat dengannya. Adegan beralih ke pintu keluar dari ruang bawah tanah ini. Dan kita melihat seorang pria kembali dari kamar mandi. Ini adalah penjaga yang lupa kunci sehingga protagonis bisa mengambilnya. Tidak ada yang seperti buang air besar selama setengah jam. Pemeran pengecut itu menyadari bahwa gembok di pintu Dungeon terbuka. Dan dia menjadi panik, bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan dia menyimpulkan bahwa seorang warga sipil telah masuk ke dalam Dungeon. Dan dia tahu bahwa ini akan menjadi masalah baginya, karena dia telah melanggar tugasnya.
Dia meninggalkan posisinya di depan pintu Dungeon. Orang yang baru saja buang air besar mulai menelepon atasannya untuk meminta bantuan. Ketika tiba-tiba, portal kembali dari Dungeon mulai terbuka dan orang yang baru saja buang air besar terkejut melihat sang protagonis keluar dari dalam portal. Tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, sang protagonis mulai mendekati orang yang baru saja buang air besar, dan orang itu bertanya apakah dia adalah seorang yang terbangun. Sang protagonis mengatakan bahwa dia tidak tahu apa itu seorang yang terbangun, menyebutkan namanya kepada orang itu, membuka gerbang, dan pergi. Adegan beralih ke sebuah gang di pintu keluar dari Dungeon lain. Dan kita melihat seseorang dengan tas penuh batu darah. Dan dia mengatakan bahwa hasil hari ini sangat bagus, karena dia masuk secara ilegal ke dalam Dungeon. Petualang ini tahu bahwa dia seharusnya mendaftar sebelum masuk ke dalam Dungeon, karena guild, pemilik Dungeon, mengenakan biaya yang sangat tinggi. Dengan demikian, dia merasa sangat pintar, karena dia masuk ke Dungeon yang dia inginkan, masuk tanpa mendaftar, dan kemudian menjual batu darah di pasar gelap. Dan batu darah ini, darah, harganya 4 kali lipat lebih mahal di pasar gelap. Dan petualang ini, yang tidak menyebutkan namanya, mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang menjual batu di pasar biasa. Tiba-tiba, dia mendengar suara, memanggilnya tikus sialan. Orang itu bertanya kapan dia mencuri dengan melakukan hal ini. Ada seorang wanita yang berbicara dengannya, namun, dia agak berada dalam kegelapan dan dia tidak bisa melihatnya. Dia bertanya siapa dia dan muncul seorang wanita cantik, bertanya, kamu ingin tahu siapa? Dia seorang wanita berambut merah, sangat cantik, yang mengatakan bahwa dia adalah pencabut nyawa yang datang untuk membawanya ke kematian. Wah, gambar yang sangat bagus, ya? Hei, Jair Zinho, alihkan pandanganmu, Jair Zinho. Wanita ini adalah kapten tim burung, Escarlayo, Li, Ioni. Aku akan memanggilnya Ivone, supaya lebih mudah. Semoga aku ingat nama ini, Ivone. Ivone, cantik dan menggoda, bertanya kepada petualang bagaimana dia berani mencuri batu dari guildnya. Dan dia bertanya apakah dia yakin tidak ini mati. Petualang ini mengenali Ivone dan mengatakan bahwa dia tahu dia dari guild Farang. Menarik, dalam karya sebelumnya, juga ada Farang, sekarang. Ada guild Farang. Si pencuri kecil mengenal Ivone. Dan tahu bahwa dia adalah seorang wanita galak yang suka membunuh. Dan Ivone berkata kepada pencuri, karena dia mengenalnya. Lebih baik datang tanpa melawan dan datang dengan tenang, santai saja. Tapi, pencuri yang pencuri selalu suka lari, kan? Jadi, dia menyiapkan sihir untuk dilemparkan ke arah Ivone dan, setelah melemparkan sihirnya ke arahnya, dia bilang dia tidak bodoh untuk pergi tanpa perlawanan dan meluncurkan beberapa tombak es ke arahnya. Ivone, bahkan tidak, kehilangan kecantikannya dan berhasil menghindar dengan sangat mudah. Pria itu, yang sangat marah, sudah berada di sudut jalan berlari. Hanya saja Ivone adalah monster wanita dan memiliki kecepatan super. Dan dia berkata kepada si pencuri kecil, karena kamu ingin mati, maka matilah. Dan dia menebas pria itu, memotongnya habis-habisan. Dan Ivone berkata kepada si sekarat, kamu seharusnya datang ketika aku bilang untuk datang ke sini tepat waktu. Baiklah, mari kita pergi merampoknya. Ponsel Ivone yang cantik berdering. Dan si pengecut ingin tahu apakah Guilda mengizinkan seseorang masuk ke sana tanpa mendaftar. Dan si pengecut meminta konfirmasi pribadi. Sementara protagonis kita berada di halte bus, berpikir, berapa nomor bus yang harus dia ambil untuk pulang ke rumahnya? Ivone juga memikirkannya, bertanya-tanya, siapa tikus yang berani menyerbu Dungeon Guildanya? Adegan berganti dan kita melihat protagonis tiba dengan bus. Di mana itu adalah rumahnya. Masih dengan sepatu bot wanita yang modis, dia berjalan dengan kabur menuju rumahnya. Dalam perjalanan itu, dia berpikir apakah itu penjara bawah tanah atau monster. Ini bukan dunia yang dia kenal 5 tahun yang lalu. Apa yang terjadi dengan dunia dalam 5 tahun terakhir ketika aku tidak di sini? Dan begitu, protagonis berjalan menuju rumahnya. Dan berharap tidak ada yang salah terjadi dengan keluarganya. Ketika tiba di depan rumahnya, dia sangat terkejut, karena dia tahu dia tidak salah tempat. Tapi, di mana rumahnya? Dia berdiri diam, putus asa, di depan sebuah gedung besar. Dalam 5 tahun, banyak hal telah terjadi. Dia terkejut, karena mereka membangun gedung yang sangat besar dalam 5 tahun, di tempat di mana rumahnya berada. Dan dia bertanya-tanya apakah keluarganya berada di tempat lain atau tinggal di sana. Di fasad itu tertulis nama sebuah perusahaan, jadi, pasti itu adalah gedung perkantoran. Sore hari, sudah mulai gelap. Dan dia sangat lelah untuk bisa menemukan keluarganya hari itu. Tiba-tiba, perutnya berbunyi, dan dia menyadari bahwa dia berjalan seharian penuh dan tidak makan apa-apa. Kemudian, dia pergi ke sebuah restoran cepat saji, yang bernama Nice to Go, dan makan mie instan itu. Jadi ini makan mie instan panas sekarang, ya? Dan dia melahap mie instan itu dengan lahap, karena sudah 20 tahun dia tidak makan mie instan, atau sesuatu yang mengingatkannya pada kampung halaman. Dan setelah dia makan mie instan dan minum Coca-Cola, barulah dia yakin bahwa dia telah kembali ke bumi. Tokoh utama menyadari bahwa dia hampir kehabisan uang. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi ke sauna, dan juga tidak punya cukup uang untuk ke warnet.
Kemudian dia melihat kembalian dari makanan, dan menyadari bahwa dia harus berkemah di stasiun kereta bawah tanah. Namun, tiba-tiba, dia ingat bahwa bahkan di stasiun kereta bawah tanah pun dia tidak bisa berkemah, karena semua stasiun kereta bawah tanah telah berubah menjadi Dungeon. Tiba-tiba, kekuatan protagonis beraksi lagi. Sementara itu, tokoh utama sedang meratapi nasibnya, mengatakan bahwa dia tidak punya uang bahkan untuk membeli makan malam dan hanya punya cukup untuk mie instan dalam gelas. Adegan beralih ke Jae Min-ho. Dia memikirkan tentang tokoh utama, meminta uang padanya dan merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang itu. Dan begitu, Jae Min-ho masuk ke sebuah kedai makanan yang, karena kebetulan, atau kekuatan protagonis, adalah tempat yang sama di mana tokoh utama berada. Jae Min-ho, saat menyadari bahwa orang gila itu ada di sana, terkejut. Dan tokoh utama menyadari bahwa ini adalah hari keberuntungannya, karena ban berjalan miliknya baru saja tiba. Jae Min-ho, yang gemetar, berpikir bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu yang salah untuk bertemu dengan orang itu. 2 kali. Di hari yang sama, kemudian, Jae Min-ho berbalik untuk pergi. Tokoh utama dengan cepat bangkit dan menahan Jae Min-ho dari belakang, dan mengatakan bahwa Jae Min-ho datang pada saat yang tepat, karena dia hampir meneleponnya, karena dia tahu bahwa temannya Jae Min-ho tidak akan pernah mengecewakannya, dan Jae Min-ho, yang sebenarnya tidak akrab dengannya, bertanya apa yang dia inginkan darinya. Tokoh utama bertanya, apakah orang tuamu ada di rumah? Dan Jae Min-ho bertanya mengapa dia ingin tahu tentang itu. Tokoh utama mengatakan bahwa dia perlu memberitahu orang tua Jae Min-ho bahwa dia dipukuli oleh 4 orang, lalu tiba-tiba, Jae Min-ho mengatakan bahwa orang tuanya sudah meninggal. Tokoh utama, melihat itu, berkata, "Ah, bagus sekali." Dia bahkan tidak selesai mengatakan, "Bagus sekali." Dan melihat ke samping, sambil memegang kepalanya dengan ekspresi kasihan dan berkata, "Sayang sekali, tokoh utama." Melihat ke arah Jae Min-ho, dia bertanya apakah Jae Min-ho tinggal sendirian. Tokoh utama bahkan tidak ingin tahu jawabannya dan berkata ayo pergi dan sudah bingung. Bertanya kemana? Tokoh utama dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa itu ke rumahnya. Tentu saja. Tokoh utama mengatakan bahwa dia tidak akan tinggal gratis di rumahnya dan memberikan 3 koin terakhir kepada Jae Min-ho. Jae Min-ho melihat itu dengan tidak percaya dan berkata kepada tokoh utama, "Tunggu sebentar, itu bukan uang yang kamu ambil." Jae Min-ho bahkan belum selesai berbicara. Ketika sebuah tinju melintas dengan kecepatan tinggi di sampingnya, dia terkejut, terdiam, dan berhenti. Tentu saja itu adalah tokoh utama, dan dia mengatakan bahwa dia melihat seekor lalat dan menunjukkan lalat yang dia tangkap di samping kepala Jae Min-ho. Jae Min-ho, tertekan oleh tokoh utama, tidak melihat jalan lain, dan membawa tokoh utama ke rumahnya. Adegan berubah ke hari berikutnya, ke sekolah tempat tokoh utama belajar, dan kita melihat adegan tokoh utama berbicara dengan mantan gurunya. Guru, melihat ke arah tokoh utama, sangat terkejut karena dia masih hidup, karena semua orang mengira dia sudah meninggal. Tokoh utama, dengan senyum di bibirnya, berkata, "Sudah lama sekali, Pak Guru." Guru langsung ke intinya, dan bertanya, di mana dan bagaimana dia bisa bertahan selama ini. Dan berbicara lagi dengan tokoh utama, bahwa ketika dia menghilang, semua orang mengira dia sudah meninggal. Dan tokoh utama mengatakan bahwa, secara teknis, dia mati dan hidup kembali. Tokoh utama mengatakan kepada guru bahwa dia harus menyelesaikan beberapa hal. Dan kemudian, dia bertanya apakah dia bisa melihat catatan para siswa. Adegan beralih ke ruang 3 di lantai 2, atau ke ruang 2 di lantai 3, di mana kita melihat Jae Min-ho, si karung tinju, sedang berbicara dengan seorang gadis cantik. Dan Tupetinho, yang tampaknya belajar di kelas yang sama dengannya, berada tepat di belakang, menatap dengan wajah marah. Yang memukul, lupa, dan yang dipukul tidak lupa. Tupetinho, sampai sekarang, belum melupakan taruhan yang dia terima dari tusukan jari yang luar biasa. Tupetinho datang dengan penuh kemarahan dan meminta gadis cantik, yang sedang berbicara dengan Jae Min-ho untuk pergi dari sana, karena dia perlu berbicara dengannya. Sambil memberikan pelukan hangat kepada Jae Min-ho, Tupetinho memanggil Jae Min-ho dengan sebutan Martinha, dan mengatakan bahwa dia sangat beruntung kemarin, karena orang gila Cha itu muncul entah dari mana dan menyelamatkan kulitnya. Dan mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan percakapan kemarin. Dan Jae Min-ho, seperti karung tinju, bodoh, ini dipukul diam-diam, tanpa berbicara apa-apa kepada siapapun. Dan mengatakan kepadanya untuk tidak membuat keributan di ruang kelas saat dia akan bertemu dengan Tupetinho. Pada saat yang sama, Tupetinho menjadi sangat marah dan berkata, bagaimana bisa tidak membuat keributan? Semua orang di ruang kelas mulai mendengar Tupetinho berteriak kepada Jae Min-ho. Jae Min-ho, yang sudah kehilangan semua keberanian untuk melawan, ditarik rambutnya oleh Tupetinho, yang mengatakan bahwa dia belum menyadari situasi yang dia hadapi dan bahwa kali ini, dia akan mematahkan beberapa tulang rusuknya. Ketika, tiba-tiba, seseorang datang ke pintu dan menyuruh mereka berhenti sekarang juga. Protagonis mengatakan bahwa dia datang pada saat yang tepat. Tupetinho sangat marah dan penuh keberanian. Terlihat bahwa dia bahkan tidak tahu truk mana yang menabraknya. Protagonis menyuruh semua pengganggu bodoh mengikutinya. Pengganggu itu kembali karena dia hanya terkena sedikit dan bahkan tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sekarang, jika protagonis telah menghancurkan dia dan juga keinginannya untuk bertarung, maka dia tidak akan pernah kembali lagi. Tapi itu akan diajarkan oleh protagonis dalam karya ini. Dan kalian akan melihat bahwa dia akan menghancurkan banyak keinginan untuk bertarung. Adegan beralih ke atap sekolah. Dan ada beberapa figuran yang hanya melihat,
Meskipun ada dua figuran di sana yang tidak bisa melihat karena tidak punya mata. Mereka membayangkan mengapa seorang pria sendirian mencari masalah dengan geng Tupetinho. Dan Jae Minho bertanya-tanya, apa yang orang itu lakukan di sini di sekolah? Sementara itu, kita melihat adegan lucu dari protagonis, menghindari pukulan dari Tupetinho dan Tupetinho, yang masih belum menyadari situasinya. Terus menyuruh si tikus protagonis berhenti menghindari pukulannya. Dan protagonis berpikir bahwa, baik di Alf atau di bumi, orang-orang seperti Tupetinho akan selalu ada di mana-mana. Orang-orang yang menjadi sombong karena pengaruh atau kekuasaan mereka. Dan Tupetinho ada di sana, memberikan segalanya untuk mencoba memukul Prota. Dan dia bahkan tidak berkeringat. Protagonis tahu bahwa Tupetinho bertindak seolah-olah dia hebat dalam pertarungan, tanpa mengetahui tempatnya sendiri. Dan itu membuat protagonis teringat pada seorang pria bernama Chassis. Chassis, dari Persatuan Alfie. Dia adalah pria bertopeng, berambut pirang, elf, dan dengan kuku yang tidak pernah dipotong. Betapa jeleknya. Kuku, itu, ya? Lihat kuku dia, lihat kukunya. Saya akan memperbesar kuku. Kalian tahu kenapa dia tidak menunjukkan tangan satunya? Karena dia mematahkan satu kuku, dia harus memotong kuku-kuku di tangan itu, makanya dia tidak menunjukkan tangan yang satunya. Chassis adalah necromancer dari pembantaian, dia adalah penuai jiwa yang tidak bermoral. Hanya saja Chassis melakukan satu kesalahan. Dia menginginkan wilayah Prota dan dia melakukan segalanya untuk menyatukan aliansi melawan Prota. Kembali dari Deja Vu, atau Deja Enam, kita melihat Tupetinho, berkeringat seluruhnya. Dan dia tidak berhasil memukul Prota sekalipun dan Prota. Seperti itulah yang saya suka dari seorang Prota. Dia bukan pengecut dan tidak memaafkan musuh-musuhnya. Saya tidak akan pernah membawa kepada kalian karya di mana Prota adalah pengecut. Tupetinho berteriak kepada gengnya. Hei kalian, berapa lama lagi kalian akan berdiri di sana? Datang, dan serang bajingan itu. Dan Prota mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Sementara itu, keempatnya maju menyerang Prota. Dan bagaimana Prota? Senyum kecil di wajah, sandal yang sangat mengganggu untuk bertarung di kaki. Subscriber, ada tips untukmu. Jika suatu hari kamu terlibat dalam perkelahian, jangan pakai sandal seperti itu, ya. Lebih baik bertelanjang kaki, karena kalau tidak, kamu akan kalah. Dan begitulah, Prota, yang hampir seperti San Tzu, menjelaskan bahwa kamu harus membalas apa yang orang lakukan padamu 10 kali lebih buruk dan dengan kekuatan yang menghancurkan, tidak kurang dari itu. Jadi, saatnya menampar wajah. Dan Prota mulai membagikan tamparan di wajah. Tupetinho adalah yang pertama. Prota hanya tidak memukul mereka dengan tinju, karena dia sangat kuat. Jika dia memukul mereka dengan tinju, mereka akan mati. Jadi, ini benar-benar tamparan wajah untuk penghinaan. Dan kita melihat bahwa Falatao dari Tupetinho berdiri di sana, gemetar. Prota mengatakan padanya untuk maju, jangan hanya berdiri di sana. Bukankah dia ingin dia bereaksi? Jadi, sekarang dia bereaksi. Tupetinho sangat marah dan bersiap untuk memberikan pukulan besar. Jadi, dari situ hanya ada pemukulan. Semua tergeletak dan mengerang. Dan Prota memanggil mereka sampah. Prota mengatakan bahwa mereka tidak ada apa-apanya, bahwa mereka hanya bisa membuat banyak ributan saat dipukuli, dan menyuruh mereka mengerang pelan-pelan. Tiba-tiba, indera keenam Prota mulai bergetar, atau mungkin hanya bagian dari cerita. Sebuah taksi berhenti di depan sekolah. Dia sangat terkejut melihat siapa yang keluar dari taksi, dan kita diperlihatkan seorang wanita parubaya yang dengan sangat tergesa-gesa menuju ke arah sekolah. Dan Prota segera mengenalinya dan memanggilnya ibu. Ini adalah adegan paling mengharukan yang bisa Anda lihat kapan saja. Seorang ibu yang mengira anaknya telah meninggal. Aku menemukannya hidup setelah bertahun-tahun. Ibu dari Prota menangis terseduh-seduh dan dia juga sangat terharu, tetapi tidak meneteskan air mata sedikit pun. Saya rasa dia akan membutuhkan seorang psikolog. Menurut kata-kata ibunya, segera setelah dia menghilang 5 tahun yang lalu, terjadi ledakan. Dumeon di seluruh dunia, di mana semua stasiun kereta bawah tanah berubah menjadi penjara bawah tanah. Pada saat yang sama. Dan dia memberitahunya bahwa ayahnya meninggal setelah terjebak di tengah ledakan Dungeon. Ayahnya sedang pulang dari kerja dan dibunuh oleh monster. Oleh karena itu, ibunya harus hidup sendirian sambil merawat Soa. Soa adalah adik perempuannya yang kecil, dan ibunya melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa keluarga mereka tidak punya banyak uang. Dan setelah adik perempuannya jatuh sakit, keuangan yang mereka miliki sebagai cadangan cepat habis. Jadi, dia harus menjual rumah dan menyewa apartemen kecil ini untuk membiayai perawatan adiknya. Tapi syukurlah, sekarang adiknya sudah sangat baik, sudah sembuh. Setelah hari pecahnya Danias, setiap hari hanya ada rasa sakit dan penderitaan. Setelah itu, ibu dari tokoh utama mengatakan bahwa dia akan ke tempat penitipan anak untuk menjemput adik perempuannya dan menyuruhnya untuk tidak pergi kemana-mana. Kalau itu anak saya akan membawanya ke tempat penitipan anak, tidak peduli. 5 tahun tidak bertemu, saya akan membawanya. Dan tokoh utama tetap di sana, mengamati, di mana ibunya tinggal. Dan kita diperlihatkan apartemen kecil tempat ibunya tinggal, bersama adik perempuannya. Hanya itu saja dan kamar mandi. Tokoh utama berpikir bahwa dia bisa merasakan hanya dengan melihat kesulitan yang dialami ibunya karena harus bertanggung jawab atas keluarga sendirian.
Kamar itu benar-benar sangat kecil. Untuk seluruh keluarga, tidur. Dan tokoh utama melihat ke arah kotak-kotak tertutup di dinding. Dan ada banyak kotak, dan itu memenuhi seluruh dinding. Ketika dia membukanya untuk melihat apa isinya, ada banyak barang miliknya dan ayahnya. Barang-barang ini, ibunya tidak bisa membuangnya. Dan tokoh utama sangat tahu alasan ibunya tidak membuang barang-barang itu. Seperti membuang semua kenangan tentang anak dan suaminya. Dan tokoh utama merasa patah hati. Akhirnya, ibunya datang bersama adik perempuannya yang kecil. Dan ibunya menyuruh si kecil untuk menyapa kakaknya. Dan adiknya, dengan sangat malu-malu, menyapa kakaknya. Dan dia, tentu saja, menunjukkan ekspresi kakak yang konyol dan bahagia. Tokoh utama meletakkan tangan di kepalanya, berkata, "Ah, kamu sudah tumbuh besar? Kamu ingat aku?" Tokoh utama mengatakan bahwa dia sering mengganti popok adiknya ketika dia masih kecil. Adik perempuannya, dengan wajah marah, mengatakan bahwa dia tidak ngompol lagi. Ibunya membiarkan si kecil bermain dengan kakaknya. Sementara itu, dia akan menyiapkan makanan yang sangat enak untuk mereka berdua. Dan si kecil bertanya apakah ibu tidak akan pergi ke restoran hari ini. Dan ibunya mengatakan tidak. Hari ini adalah hari liburnya. Tokoh utama tidak pernah merasakan kebahagiaan sebesar ini. Malam tiba, dan semua bersiap untuk tidur. Lampu dimatikan, ibu dan anak perempuan tertidur. Namun, tokoh utama tidak bisa memejamkan mata. Tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Ketika dia dipanggil ke Alpen, tanpa alasan yang jelas. Alpen adalah dunia yang mirip dengan permainan video. Dan tokoh utama harus bertarung lebih berani daripada siapapun. Dan dia bertarung dengan segala cara untuk mencapai kemenangannya. Dan untuk bertahan hidup melawan monster yang ganas. Dan semua makhluk di Alpen. Setelah banyak pertarungan, tokoh utama berhasil menjadi necromancer tingkat maksimum. Dan dia memiliki wilayah sendiri, di mana dia mengendalikan segalanya, kehidupan dan kematian. Namun, terjadi sesuatu, dia tidak bisa melihat akhir dari perjalanannya. Tiba-tiba, administrator dimensi memanggil tokoh utama dan bertanya apakah dia ingin kembali ke planetnya. Dan dia, tanpa rasa keterikatan, mengatakannya, dan langsung dikembalikan ke bumi. Dan tokoh utama hanya tetap hidup, dengan harapan bisa kembali ke bumi dan melihat keluarganya lagi. Dia hanya menginginkan kebahagiaan normal, seperti yang dia miliki di bumi. Namun, bumi yang dia kembali telah banyak berubah. Dan ayahnya, karena perubahan ini, akhirnya meninggal. Dan keluarganya bangkrut dan terlantar. Jadi, tokoh utama menetapkan tujuan pertamanya. Dia perlu menghasilkan banyak uang. Dan dia berpikir itu akan mudah, karena dia selamat di Alpen. Sebuah planet di mana jika kamu tidak kuat, kamu tidak akan bertahan sehari pun. Jadi, demi keluarganya, dia berjanji untuk mengubah keadaan. Keesokan harinya, tokoh utama duduk dengan sepatu atau sandal bergayanya, melihat ponsel yang diberikan ibunya. Dan mulai mencari informasi tentang yang terbangun, karena dia teringat pada orang pengecut di kereta bawah tanah. Yang bertanya apakah dia adalah seorang yang terbangun. Tokoh utama mengingat percakapan yang dia miliki dengan si pengecut. Si pengecut mengatakan bahwa dia sangat ketakutan, mengira bahwa orang biasa telah masuk ke dalam Dungeon. Si pengecut bertanya mengapa dia masuk ke dalam tambang yang ditutup. Tambang ini tidak menjatuhkan bahkan batu darah, tidak menjatuhkan apapun. Kemudian, kita melihat bahwa si pengecut membuat tokoh utama mengisi formulir pendaftaran masuk. Dan tokoh utama menjadi memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Tokoh utama menemukan bahwa dia adalah seorang yang terbangun. Jadi, dia akan fokus pada hal itu untuk menghasilkan uang. Karena alur cerita, tokoh utama mengirim pesan kepada ibunya. Karena, tidak ada ibu yang akan membiarkan anaknya pergi setelah itu. Tokoh utama mengirim pesan kepada ibunya, mengatakan bahwa ada seorang pria yang tinggal sendirian di dekat sini. Dan dia akan tinggal bersamanya sementara dia bersiap untuk ujian terbangun. Dalam pikirannya, tokoh utama berniat untuk tidak menjadi beban bagi ibunya dan, dengan demikian, berjanji untuk mendapatkan uang agar bisa memberikan sedikit ketenangan untuknya. Tokoh utama, sambil melihat nomor telepon, mulai mengatakan bahwa dia sangat menyesal mengganggu orang ini, tetapi berniat untuk membayarnya setelah itu. Dan orang yang menjawab berkata, pemakaman jatuh pergi dengan Tuhan. Apakah Anda ingin membeli peti mati? Atau layanan lengkap? Tokoh utama tidak mengerti. Rumah duka, pergi dengan Tuhan, apa maksudnya? Kertas, melihat telepon, melihat kertas, melihat telepon, dan itu sama. Dan orang itu ada di sana. Halo, rumah duka, pergi Tuhan. Bicara apa yang ingin Anda katakan? Tokoh utama polos berkata, saya ingin berbicara dengan Jae Minho. Dan orang itu sudah kehilangan kesabaran berkata, Jae Minho, di sini tidak ada Jae Minho, oke? Jika Anda tidak akan membeli layanan kami, tutup teleponnya. Jelas, Jae Minho tidak memberikan nomor yang benar. Apakah dia memberikan nomor yang benar kepada seorang tokoh utama yang tidak dia kenal? Dan tokoh utama tidak berbicara. Namanya tidak, karena saya sudah lelah menyebut tokoh utama. Tokoh utama mulai memanggil Jae Minho bajingan, karena memberikan nomor yang salah padanya. Malam tiba dan kita melihat sebuah apartemen yang sangat indah. Itu adalah rumah Jae Minho dan dia sedang tiba di apartemennya. Jae Minho berpikir bahwa dia belum sempat berterima kasih kepada tokoh utama karena telah menyelamatkannya 2 kali. Dan setelah itu, Tupetinho dan gengnya tidak pernah mendekatinya lagi. Jae Minho berpikir bahwa tokoh utama tampar seperti psikopat, tetapi
Tentu saja dia bukan orang jahat. Dan Jae Min Ho bertaruh bahwa dia pasti sudah berhasil berbicara dengan ibunya. Kunci elektronik. Jae Min Ho memasukkan nomornya. Dan masuk. Jae Min Ho masuk dengan santai ketika tiba-tiba tokoh utama sudah ada di dalam rumahnya. Dan tokoh utama berkata, "Hei Jae Min Ho, bagaimana kabarmu?" Jae Min Ho sangat terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan dia bertanya dengan sangat marah, "Bagaimana kamu bisa masuk rumahku?" Dia berkata, "Kata sandi. Aku melihatmu memasukkan kata sandi." Dan Jae Min Ho mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran. Tokoh utama mengatakan bahwa itu bukan pelanggaran karena dia mencoba meneleponnya sebelumnya, tetapi terhubung ke nomor yang salah. Jae Min Ho mulai gemetar, mencoba mengatakan sesuatu, dan tokoh utama memotongnya, dan mengatakan bahwa dia ingin menanyakan sesuatu padanya. Sambil mengambil satu lagi keripik, Ruthless, tokoh utama mengatakan bahwa dia adalah seorang yang terbangun. Dan Jae Min Ho sangat terkejut dan berteriak, "Kamu seorang yang terbangun?" Dan segera setelah itu, Jae Min Ho mulai berpikir bahwa ini bukan kejutan, karena tokoh utama sangat kuat. Dan Jae Min Ho bertanya-tanya mengapa dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Tokoh utama terus memakan semua makanan Jae Min Ho dan berkata, "Para yang terbangun mendapatkan banyak uang, bukan?" Jae Min Ho menjawab ya, tetapi itu sangat tergantung pada ruang bawah tanah. Kemudian, tokoh utama meminta Jae Min Ho untuk menjelaskan apa yang dia ketahui tentang ruang bawah tanah, dan tentang para yang terbangun. Dan Jae Min Ho mengatakan bahwa dia harus mendaftar sebagai yang terbangun di asosiasi. Dan, setelah pendaftaran, dia harus bergabung dengan sebuah guild dan baru setelah itu dia bisa pergi ke ruang bawah tanah. Jae Min Ho menginformasikan bahwa ada juga opsi untuk dipekerjakan oleh asosiasi atau oleh departemen administrasi. Dan tokoh utama bertanya apakah dia tidak akan mendapatkan lebih banyak uang jika dia pergi ke ruang bawah tanah untuk membersihkannya sendirian. Dan Jae Min Ho mengatakan bahwa itu benar. Tapi itu sangat berbahaya. Jadi, pilihan terbaik adalah bergabung dengan sebuah guild sebelum masuk ke ruang bawah tanah. Tokoh utama bertanya apakah dia perlu mengikuti tes untuk bergabung dengan sebuah guild. Dan sebelum Jae Min Ho menjawab, dia mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk itu. Dia perlu mendapatkan uang dengan cepat, karena keluarganya membutuhkan uang. Dan dia berkata, "Bro, jika kamu tidak ingin bergabung dengan sebuah guild, setidaknya kamu harus bergabung dengan sebuah tim sebelum masuk ke ruang bawah tanah." Dan Jae Min Ho menjelaskan bahwa ruang bawah tanah sangat berbahaya. Banyak orang kehilangan nyawa mereka di tempat itu. Jae Min Ho meminta tokoh utama untuk mengunduh sebuah aplikasi di ponselnya. Dan tokoh utama bertanya, "Apa itu aplikasi?" Jae Min Ho bahkan tidak ingin menjelaskan. Dia mengambil ponselnya dan mengunduh aplikasi untuknya. "Biar aku yang melakukannya untukmu." Jae Min Ho sangat terkejut dan mengatakan bahwa ponselnya sangat tua dan sangat lambat. Jae Min Ho mengatakan bahwa dia bertaruh ponsel ini milik ibunya atau saudara perempuannya, karena ponsel ini sangat tua. Sepertinya telah digunakan oleh seseorang dan, setelah sangat tua, diletakkan di sudut. Protagonis mengatakan tidak, bahwa ponsel ini adalah peluncuran terbaru dan dia membeli ponsel ini. Dan itu sangat mahal, omong-omong, dan ibunya yang memberikan uang untuknya. Jae Min Ho berkata, "Peluncuran? Tentu saja tidak. Ponsel ini sudah lebih dari 4 tahun sejak diluncurkan." Dan Jae Min Ho bertanya, "Apakah kamu membeli ponsel ini seolah-olah itu baru?" Dan protagonis tidak bisa menjawab dan hanya menunjukkan ekspresi sangat marah. Dan teringat pada penjual sialan yang tersenyum, yang memberiku ponsel itu seolah-olah itu adalah peluncuran terbaru. Protagonis hanya memikirkan satu hal. Menghancurkan penjual sialan itu. Jae Min Ho, setelah sangat marah, berhasil menginstal aplikasi di ponsel Prota. Dan membuka aplikasi, dia menunjukkan forum penjara bawah tanah dan memberitahu bahwa dengan aplikasi ini, dia bisa melihat informasi tentang penjara bawah tanah, menjadwalkan, dan juga melihat lokasinya. Dan protagonis mengatakan bahwa sekarang dia akan bisa menemukan penjara bawah tanah dan membersihkannya sendirian. Jae Min Ho menginformasikan untuk kedua atau ketiga kalinya, mengatakan bahwa dia perlu diklasifikasikan sebagai yang terbangun terlebih dahulu. Dan menginformasikan sekali lagi bahwa penjara bawah tanah adalah tempat yang sangat berbahaya. Jika dia masuk ke sana tanpa persiapan, dia bisa mati. Protagonis memotong penjelasan Jae Min Ho dan bertanya, "Apa ini? Apakah ada biaya masuk untuk penjara bawah tanah?" Jae Min Ho mengatakannya bahwa biaya masuk minimum ke penjara bawah tanah adalah Rp36.000 dan bervariasi dari Rp36.000 hingga Rp460.000. Protagonis melihat penjara bawah tanah mana yang paling murah dan bertanya kepada Jae Min Ho, "Jae Min Ho, bisakah kamu meminjamkan saya uang?" Jika Jae Min Ho menjawab bahwa saya sedang berpikir, siapa yang punya anak berjanggut adalah kucing, dia pasti akan mati. Keesokan harinya, di Departemen Kontrol yang terbangun, tentu saja saya tahu, dia orang Korea, di fasa tertulis, Departemen Kontrol yang terbangun. Mempercayai. Protagonis memperkenalkan diri dan pergi ke ruang pemeriksaan yang terbangun. Banyak orang mengamati protagonis dan dia mulai memancarkan aura hitam. Sangat menyeramkan. Dan semua orang terkejut melihat aura hitam itu, tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Bahkan Senzo di belakang sana, dia terkejut. Saya tidak tahu kenapa. Dan protagonis, dengan sikap seorang protagonis, mulai melakukan pemanggilannya. Dan kita melihat seekor kelinci yang sangat cantik dan imut mati di tanah. Dan protagonis berkata, "Bangkit." Dan tiba-tiba, seorang necromancer memanggil kerangka pejuannya.
Dan kerangka menyeramkan mulai muncul dari tempat di mana tubuh kelinci itu berada. Semua penonton ternganga. Saya yakin Anda bertanya-tanya mengapa ada tengkorak yang keluar dari seekor kelinci. Kemudian, datanglah penjelasan dari ayah di sini. Dia menggunakan tubuh-tubuh itu sebagai pengorbanan untuk memanggil tengkorak-tengkorak dari dunia bawah. Setiap tubuh yang dia panggil bisa bahkan dari seekor gajah. Akan keluar tengkorak, karena hanya berfungsi sebagai ritual pengorbanan. Dan keluar tengkorak level 1, dengan status level 1. Proton senang menemukannya, karena pemanggilannya sempurna. Dia memanggil tengkorak petarungnya. Dan tengkorak prajurit itu sudah datang dengan tulang pedang di tangannya. Pasti sangat tajam. Tengkorak protagonis level 1 sangat mengesankan, dengan mata yang bersinar. Dan ahli itu berbicara. Seperti yang Anda lihat, dia hanya seorang necromancer. Dan seorang figuran sangat terkejut, karena ini pertama kalinya dia melihat seorang necromancer dari dekat. Petarung itu berbicara seperti ini. Sekarang, aku ingin melihat kekuatanmu. Hancurkan goblin itu. Dan protagonis sangat terkejut melihat hologram goblin. Dan dia terus melihat, berpikir bagaimana akan melakukannya. Agar tengkoraknya menyerang hologram. Lalu dia pergi dan berkata, "Baiklah, prajurit, kerangka, tunjukkan kekuatanmu dan serang hologram itu." Kerangka itu, dengan seluruh amarah di matanya, berlari sangat cepat menuju hologram itu dan langsung melewati hologram. Karena kerangka itu tidak melihat apa-apa. Penguji, melihat adegan itu, berbicara padanya, peringkat FMU, peringkat F sialan. Protagonis tidak mengerti dan menerima kartu peringkat F-nya. Protagonis, karena tidak tahu apa-apa tentang klasifikasi peringkat, bertanya apakah peringkat F adalah peringkat yang sangat tinggi. Dan dia menjelaskan, "Oh, ada dua cara untuk menjelaskan. Kamu mau yang mana? Yang lebih mudah atau yang lebih sulit?" Protagonis berkata, "Katakan yang lebih sulit. Bukankah ada tim favoritmu di Brasileirao?" Protagonis berkata, "Dia telah melakukannya. Apa yang ada padanya? Jadi, kamu ambil tabelnya, balikan terbalik dan timmu ada di posisi pertama." Dan protagonis berkata, "Ada? Apa?" Dia berkata, "Peringkat F adalah peringkat rendah yang ada. Jadi, kamu adalah peringkat rendah. Tengkorak yang kamu panggil, itu adalah peringkat yang sangat rendah. Jadi, kamu pantas mendapatkan peringkat F." Dan pemeriksa mengatakan padanya untuk tidak terlalu sedih. Karena kemampuannya istimewa, jadi, dia akan membuat banyak perbedaan dalam sebuah tim. Dan protagonis berpikir bahwa peringkat tidak penting, karena dia hanya ingin masuk ke dalam Dungeon. Dan sekarang, akhirnya, kita diperlihatkan nama protagonis, Kang Hun Jin, yang akan kita panggil Jin. Tidak, kita tidak akan memanggilnya Jin, dari Jin. Kita akan memanggilnya Kang. Adegan beralih ke pintu keluar 7 stasiun kereta bawah tanah, dan protagonis sedang melihat Dungeon bintang 2. Dan kita melihat protagonis mengatakan bahwa Dungeon ini pasti sangat bagus, karena dia telah masuk secara tidak sengaja, itu adalah level 1, dan dia berhasil melakukannya dengan mudah. Tiba-tiba, muncul seorang yang terbangun di dekat protagonis, bertanya apakah dia sendirian dan menawarkan apakah dia ingin bergabung dengan kelompoknya. Dia mengatakan bahwa ada 7 orang di kelompoknya dan ada 1 tempat kosong. Dan jika dia mau, tempat itu bisa menjadi miliknya. Protagonis mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dan bahwa dia akan masuk sendirian. Kepala kelompok bertanya kepada protagonis mengapa dia akan menyia-nyiakan uang biaya masuk dengan cara seperti itu. Karena ada batas waktu untuk berada di dalam Dungeon dan juga ada batasan berapa banyak batu darah yang bisa Anda gali sendirian. Pemimpin kelompok itu bertanya kepada Kang apakah dia adalah penambang baru dan bertanya apa peringkat protagonis. Kang menjawab bahwa dia adalah peringkat F. Pemimpin kelompok memperkenalkan dirinya sebagai Bai Docho. Dan kita akan memanggilnya Docho. Docho mengatakan kepada protagonis bahwa dia tampaknya datang ke sana tanpa informasi dan tanpa merencanakan apapun. Dan menyarankan kepada protagonis bahwa dia sebaiknya bergabung dengan kelompok dan menggunakan ini sebagai pembelajaran. Dan berbicara kepada protagonis bahwa dia akan menjamin keamanannya. Setelah itu, kita melihat kelompok pertama memasuki penjara bawah tanah. Kemudian, kelompok protagonis tetap di luar, menunggu. Dan ya, protagonis memutuskan untuk masuk bersama kelompok. Karena biaya masuk tambang 2 bintang sendirian adalah 27.000 ril. Oleh karena itu, dan karena protagonis tidak memiliki uangnya, dia akan masuk bersama kelompok. Dan kita melihat penjelasan yang meyakinkan protagonis. Doci menjelaskan bahwa ketika 8 orang masuk ke dalam penjara bawah tanah, nilainya dibagi untuk 8 orang. Dan jika dia masuk sendirian, dia harus membayar seluruh jumlahnya. Jadi, karena protagonis tahu sedikit tentang penjara bawah tanah, dia memutuskan untuk masuk bersama kelompok dan belajar sebanyak mungkin. Seseorang dengan jaket olahraga, sangat bersenjata, mengenakan jaket olahraga untuk masuk ke dalam penjara bawah tanah, mulai berbicara dengan protagonis dan mengatakan bahwa sangat menegangkan masuk ke dalam penjara bawah tanah. Dan Kang, yang sangat serius, mengatakan bahwa seorang pria tidak boleh menunjukkan kegugupan, bahkan jika dia sangat gugup. Dan orang dengan jaket olahraga mulai tersenyum dan mengatakan bahwa dia sangat percaya diri. Ditunjukkan namanya, Kang Sunga. Rang F. Mengguna kemampuan penciptaan bola api. Apakah dia tahu lagu kecil? Karena jika dia tidak tahu, nanti aku akan mengajarinya. Dan kita akan memanggilnya Sunga. Dan kita melihat bahwa Sunga juga diundang untuk bergabung dengan kelompok.
Sunga menjelaskan kepada protagonis bahwa dia terbangun 2 bulan yang lalu. Setelah itu, dia keluar dari sekolah dan mulai bekerja secara resmi sebagai yang terbangun. Beberapa saat kemudian, semua orang sangat terkejut karena kelompok yang masuk sebelumnya keluar dalam keadaan kacau dan ada satu yang sedang dibantu oleh yang lain, dan Sunga segera menyimpulkan bahwa terjadi kecelakaan di Dungyeon tersebut. Anggota kelompok, dengan wajah penuh amarah, berteriak kepada penjaga Dungyeon, mengatakan bahwa muncul goblin dan itu tidak masuk akal. Seharusnya tidak ada goblin di Dungyeon itu. Dan mereka ingin uang masuk mereka dikembalikan. Dorso mengamati situasi dari kejauhan. Dan dia tahu bahwa tidak ada gunanya mereka berteriak karena mereka tidak akan mendapatkan uang mereka kembali. Dan dia menjelaskan, sebagai seorang veteran yang baik, bahwa terkadang muncul monster yang tidak ada dalam informasi publik Dungyeon. Dan dia menjelaskan bahwa goblin adalah monster bintang 2, tetapi jika Anda menggunakan beberapa trik, itu tidak mustahil mengalahkannya. Setelah itu, tanpa banyak penundaan, kelompok manis bersiap untuk masuk ke dalam Dungyeon. Dan kita diperlihatkan bagian dalam Dungyeon. Ini adalah stasiun kereta bawah tanah yang ditinggalkan, tanpa ada orang di sekitar. Namun pada saat itu, muncul 3 goblin kecil yang marah. Saya ingin melihat pria itu, Goblin Slayer, di Dungyeon ini. Teman kita Sunga mengambil alih kepemimpinan dan meluncurkan bola api. Sepertinya, dia tidak tahu lagunya. Bola api jatuh di dekat makhluk-makhluk itu dan mulai membakar mereka. Docho mulai mengombinasikan dengan sihirnya dan menggunakan membakar. Dan Docho suka membakar mata makhluk-makhluk itu. Dan dia membakar mata goblin-goblin itu. Seorang prajurit menyerang dan pemanah memanah. Saya tidak tahu apakah itu pemanah atau seorang pemanah wanita. Komentar di sini apakah itu pemanah atau pemanah wanita. Dia melakukan bagiannya dan menembakkan panah ke goblin-goblin. Apakah kalian memperhatikan sama seperti saya? Bukankah itu terlalu berlebihan untuk membunuh 3 goblin? Ada api, legakan, panah. Lalu ada seorang prajurit yang, dengan sangat mudah, membelah goblin-goblin itu menjadi 2. Dan juga muncul kerangka prota, yang menusukkan pedang ke dada goblin kecil. Salah satu figuran mengatakan bahwa bola api Sunga sangat kuat. Dan juga mengatakan bahwa kerangka prota lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dan bahwa, pasti, kerangkanya lebih kuat dari peringkat F. Dan prota tersenyum dan berpikir bahwa jelas kerangka ini lebih kuat, karena dia menggunakan banyak poin keterampilan untuk meningkatkan level kerangka tersebut. Dan itu sepadan, kan? Karena itu bukan lagi 1, kerangka ringan menjadi 1, dan dimulailah penggalian batu darah. 2 globin digali. Dan Docho sangat senang. Karena batu darah dari Dungyeon bintang 2 sangat bagus. Dan memiliki tingkat drop yang sangat tinggi. Dia mengatakan bahwa, dengan batu darah sebesar itu, dia bisa menjualnya seharga 20 lembar uang. Prota terkejut. 20 lembar uang? Apakah mereka benar-benar bernilai sebanyak itu? Setiap batu tersebut bernilai sekitar 200.000 onses, yang setara dengan 6.800 ril. Docho sangat gembira. Mereka baru saja berada di pintu masuk Dungyeon, dan sudah mendapatkan banyak batu darah. Memikirkan bahwa mereka hanya membunuh 4 goblin dengan kantong penuh, Docho berpikir bahwa Dungyeon bintang 2 tidak bisa dibandingkan dengan Dungyeon bintang 1 dalam hal jumlah drop yang didapat. Pasti, Dungyeon bintang 2 jauh lebih baik daripada bintang 1. Kelompok hampir mencapai tingkat terakhir dan ada kejutan yang indah. Goblin yang mereka tunggu ternyata adalah seorang hobgoblin. Dan di sana, ada hobgoblin, berotot, bugar, seorang dukun, dan penuh dengan pengikut. Dan Docho mengambil alih kepemimpinan, mengatakan bahwa mereka harus bertindak dengan sangat hati-hati dan mengikuti informasi dasar yang ada. Hanya di antara kita, Docho belum pernah menghadapi hobgoblin. Dia hanya membaca tentang itu dalam informasi dasar. Dan Kang ada di sana, berdiri, hanya melihat dan mengamati. Kang memberikan petunjuk untuk melanjutkan dengan sangat hati-hati. Dan Docho, sebagai seorang penambang veteran, mengatakan bahwa dia sangat akrab dengan manual dan tahu bahwa serangan utama goblin adalah sihir. Dengan demikian, kita akan bisa menang dengan sangat mudah, karena kemampuan orang ini, yang namanya sulit saya sebutkan, yang ada di depan sini, adalah membangun penghalang. Menyebutnya Emus Alemesotles, si penghalang kecil. Docho menegaskan bahwa, dengan si penghalang kecil dalam tim, mereka tak terkalahkan melawan hobgoblin itu. Protagonis tidak ada di sana untuk membuat keributan dan terus berpikir, karena tim kelompok mengatakan, dia tidak akan melakukan apa-apa, hanya akan mengamati dan melihat apa yang terjadi. Dukun yang bersemangat memutuskan untuk melancarkan serangan pertamanya. Saat dia merapal sihirnya, si penghalang kecil mulai melakukan bagiannya. Dia membuat penghalang magis untuk melindungi kelompok. Sang Shaman, dalam pemanggilannya, mulai berbicara Papi Bakui Garfo, Papi Bakui Garfo, Papi Bakui Garfo. Hentikan video dan coba ucapkan 3 kali tanpa salah. Dan si Hobgoblin melemparkan petir yang sangat kuat ke arah si penghalang kecil. Sementara itu, Dorso memberikan perintah kepada anggota kelompok lainnya. Dan semua orang mulai menyerang Sang Shaman. Dan Dorso melemparkan api ke mata Sang Shaman. Memanfaatkan celah ini, sang prajurit mencoba menyerang. Hanya saja Sang Shaman sangat pandai bertarung. Dan dia berhasil menangkis serangan sang prajurit. Teman kita Sunga tidak tahu cara melempar bola api. Ini yang saya katakan, bola api, itu adalah bola api. Dia tidak tahu lagunya. Kang mengamati semua itu,
menyadari bahwa itu sangat berbahaya. Karena di planet Alf, dia menemukan berbagai monster. Dan di antara mereka, ada banyak Hobgoblin. Dan dia tahu bahwa Hobgoblins memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dan mereka mampu menggunakan sihir. Namun, yang membuat Hobgoblin sangat berbahaya bukan hanya sihir, adalah tingkat komando yang dimilikinya. Ini adalah komando yang cerdas dan unggul. Setelah menerima perintah ini, para goblin mempersenjatai diri dan bergerak dengan sangat hati-hati menuju musuh. Dan segera, seluruh kelompok menyadari bahwa para goblin bertindak berbeda. Di bawah pengaruh Hobgoblins, muncul seorang yang tidak terdaftar dan menembakkan sumpit beracun ke leher Barreirinha. Dan dia mengatakan bahwa itu sangat menyakitkan. Dan racun itu menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh Barreirinha. Figuran, yang tidak bisa diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, bertanya apa yang terjadi dengan Barreirinha. Saya belum pernah melihat racun seperti ini, karena kepala Barreirinha baru saja meledak. Apakah ini racun atau? Anak kalian, Barreirinha jatuh tak bernyawa dan orang yang tidak terdaftar itu memutuskan untuk melarikan diri. Dan tokoh utama mulai berbicara, itulah sebabnya saya bilang ini berbahaya. Yang membuat Hobgoblin sangat berbahaya bukanlah kemampuan fisik atau sihirnya, melainkan kemampuannya untuk memimpin, kecerdasannya yang luar biasa. Pasukan Goblin yang memiliki seorang komandan tidak bisa dianggap sebagai monster bintang 1 biasa. Hobgoblin memerintahkan goblin-goblinnya untuk menyerang kelompok tersebut. Docho membelalakan matanya dan, sebagai seorang veteran yang penuh keberanian, memerintahkan semua orang untuk lari. Ayo kabur dari sini dan setiap prajurit memberani melarikan diri dengan cara yang paling memalukan, kecuali teman kita Sunga. Dia menyiapkan satu lagi bola apinya dan melemparkannya dengan sangat kuat ke arah para goblin. Para goblin yang memiliki pemimpin yang memimpin, mereka tidak mengalami kerusakan apapun. Docho mengatakan bahwa tidak ada gunanya melawan mereka dan mereka harus melarikan diri. Salah satu yang pemberani, yang sudah mundur, bertanya tentang Barreirinha dan Docho mengatakan bahwa dia sudah mati dan tidak ada yang bisa dilakukan lagi untuknya. Ayo kabur, ini seperti main kejar-kejaran. Siapa yang lari paling terakhir, dia yang paling jelek, kecuali si duende terima kasih. Tidak akan diam saja dan mulai tersenyum. Memusatkan mana iblisnya, dia berkata Papi Bakuigaro untuk yang melompat-lompat, Papi Bakuigaro untuk yang melompat-lompat, Papi Bakuigaro untuk yang melompat-lompat, dan dia melepaskan sihir petir yang memantul di antara para pemberani yang terbangun yang sedang melarikan diri, dan tepat mengenai orang yang berani melepaskan bola api. Ketika Dochi melihat adegan itu, dia berteriak lebih keras lagi, agar semua orang melarikan diri. Jika tidak, semua akan mati, dan semua melarikan diri, meninggalkan temannya Sunga untuk dikorbankan. Sunga ada di sana, terbaring, dengan pantat menghadap ke atas, dan Hobgoblin dan Goblin pelanggar baru saja tiba. Namun, kan tidak lari dan berada di dekat situ, mengintai, menunggu kesempatan. Jadi, karena mereka hanya Goblin, dia keluar dari persembunyiannya, mengeluarkan lindisnya dan mengatakan bahwa sudah lama. Dia tidak berburu, Goblin, yang dia akan sangat suka dengan ini, dan memanggil 4 kerangka untuk membantu. Hobgoblin dan Goblin memerintahkan anak buah mereka untuk membunuh protagonis. Dan protagonis tahu betapa sulitnya menghadapi sekelompok Goblin yang memiliki pemimpin. Jadi, hanya ada satu hal yang harus dilakukan, membunuh pemimpin. Sang protagonis melakukan sprint ke arah Hobgoblin. Dan semua makhluk kecil yang tidak tertulis masuk ke depan, mencoba menghalanginya. Tapi protagonis juga memiliki makhluk yang tidak tertulis yang dia panggil. Jadi, sementara prajurit kerangka mengurus goblin kecil, protagonis akan langsung berhadapan dengan Hobgoblin. Protagonis melompat di atas Hobgoblin. Hobgoblin mulai berbicara dan merapal sihir petirnya. Namun, protagonis jauh lebih cepat dan sudah sangat dekat dengan Hobgoblin. Gan menembus kepala Hobgoblin dengan linggis, membunuhnya seketika. Protagonis, yang sangat berani, sambil tersenyum, bertanya kepada jiwa Hobgoblin apakah dia benar-benar berpikir untuk menunggu kemampuan petirnya direset. Belajarlah untuk melakukan serangan. Selalu, serang makhluk saat dalam cooldown. Saat dalam cooldown, mereka tidak berdaya. Bunuh, seperti yang dia lakukan dengan Hobgoblin. Dan protagonis langsung naik ke level 6. Dan dia merasakan atributnya meningkat secara eksponensial. Dan dia tersenyum, karena dia jauh lebih suka bermain solo daripada dalam kelompok. Dengan cara ini, poin pengalamannya naik dengan sangat cepat, tanpa henti. Sunga, yang hampir kehabisan nyawa, meminta bantuan kepada protagonis. Protagonis mengamati itu dan menuju ke arah Sunga. Protagonis terkejut, karena dia masih hidup setelah terkena petir itu. Dan Sunga meminta bantuan kepada protagonis agar tidak membiarkannya mati. Dan protagonis melihat situasi itu. Menyadari bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan dan bertanya kepada Sunga apa yang bisa dia lakukan jika dia menyelamatkan nyawanya. Sunga mengatakan bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun, dan protagonis berkata memberitahu apa. Dasar menyedihkan, bahwa kamu adalah seorang yang terbangun dengan peringkat D. Kang sangat kesal dan mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan itu. Dan si Sekar bertanya, jadi apa yang diinginkan protagonis? Kang berhenti dan berpikir sejenak. Dan berkata, kita impas dengan ini. Dan menunjukkan jarinya padanya. Melihat tangannya, Sunga mengartikan itu sebagai simbol perdamaian dan berkata, itu simbol perdamaian? Adegan beralih ke seseorang yang menggali tubuh goblin dan kita melihat sebuah batu darah diambil dari tubuh lainnya. Dan itu adalah Sunga yang sudah pulih sepenuhnya, dengan tas penuh batu darah, mengatakan bahwa akhirnya pekerjaannya selesai.
Kang berada di kejauhan, bertanya apakah dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan Sunga mengatakannya, dia sudah mengambil semua batu darah dari tubuh-tubuh itu. Sunga menjadi berpikir, karena bagaimana mungkin seseorang sekuat itu adalah rang F. Dan dia menyimpulkan bahwa protagonis, setidaknya, adalah rang D, karena kemampuan bertarungnya cukup untuk memburu monster level 2 sendirian. Dan dia terus berpikir bahwa, selain itu, Kang memiliki kemampuan untuk memanggil kerangka dan kemampuan untuk mencari batu darah. Dan yang paling menakjubkan, dia memiliki kemampuan penyembuhan yang memulihkanku sepenuhnya. Kang menggunakan sebuah kemampuan yang menyedot sesuatu dari tubuh-tubuh itu dan menyembuhkannya seketika. Dan dengan demikian, Sunga menyimpulkan bahwa, dengan berbagai kemampuan tersebut, protagonis pasti bisa menjadi bahkan hingga rang C. Dan Sunga merasa tidak percaya, karena baru 3 jam sejak protagonis terdaftar sebagai orang yang terbangun. Sunga menyerahkan tas kepada protagonis dan Kang bertanya apakah dia tahu berapa nilai semua batu darah ini. Sunga mengatakan bahwa nilainya kira-kira antara 8 juta won. Tentu saja aku sudah menghitungnya. 273.000 rial. Itu adalah bisnis yang bagus. Protagonis menginvestasikan 100.000 won dan mendapatkan 8 juta. Kang melihat ke wajah Sunga dan berkata, semua ini milikku. Dengar, dan Sunga langsung menyetujui. Dan mengatakan ya, tentu saja, semuanya miliknya. Sunga merasa tidak percaya bagaimana protagonis begitu terobsesi dengan uang. Kemudian kita diperlihatkan adegan di mana protagonis memberikan tanda damai padanya. Dan aku membiarkan kalian membaca jawaban yang diberikan protagonis padanya. Kang mengatakan bahwa Sunga berutang padanya 2 juta won. Karena telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian, mereka dengan cepat menemukan batu kembali. Keduanya segera bersiap untuk keluar dari penjara bawah tanah. Dan sistem pertahanan Prota memperingatkan bahwa terdeteksi sedikit kehausan darah. Kemudian, Kang mengatakan untuk lebih waspada karena sepertinya ada penyergapan yang sedang berlangsung. Sunga mengatakan kepada Kang bahwa kita sudah menyingkirkan semua monster. Jadi, tidak mungkin ada kehausan darah di sini, jika bukan karena Prota. Sunga, ini sudah akan mati 5 kali lagi. Kang, dengan indera laba-labanya, memerintahkan tikus-tikus untuk berhenti bersembunyi dan menampakkan diri. Dan, pada saat yang sama, Dorso dan kelompoknya muncul dan berjalan dengan malu-malu ke arah Prota. Dorso, yang sangat berpura-pura, bertanya apa yang terjadi jika mereka berdua membunuh semua monster. Dan Prota sudah memperingatkan Sunga agar tidak mendekat, karena mereka berencana menyerang begitu mereka mendekat. Dan Sunga berkata, apa yang akan kita lakukan? Dan Prota hanya mengamati kelompok itu yang berdiri di depannya. Dan dia berkata, wow, kalian akhirnya kembali setelah pergi dan lari. Dan dengan ekor di antara kaki, Kang mengatakan bahwa mereka seharusnya menunggu di depan penghalang. Kenapa mereka turun sampai ke sini? Dan Dorso, yang adalah teman yang tidak setia, bertanya mengapa Kang bertindak seperti itu terhadap rekan-rekan timnya, dan dia menegaskan bahwa mereka kembali untuk membersihkan ruang bawah tanah setelah penarikan strategis. Dan ketika dia tiba, tampaknya semua monster sudah dibunuh. Hanya itu yang terjadi. Dorso bertanya kepada Kang bagaimana dia melakukannya, dan Prota tertawa dan menyuruhnya berhenti meludah. Berbohong. Kang mengatakan bahwa dia tahu mereka kembali untuk mengambil batu darah. Dia mengatakan bahwa mereka ada di sana, dan sambil menjatuhkan semua batu tanah, Kang berbicara dengan tatapan yang sangat kejam. Jika kalian menginginkannya, ambil saja. Dan Docho berbicara dengan Prota, bahwa ada kesalahpahaman yang terjadi, bahwa dia salah paham, bahwa mereka tidak gila untuk mencoba membunuh Tuan Kang, karena dia tahu bahwa Prota yang membunuh semua monster yang mereka tidak mampu bunuh. Dan Docho mengakhiri penjelasannya, mengatakan bahwa dia merasa sangat buruk, dan tidak bisa membawa dia bahkan satu celana renang pun dengan mereka. Dan Docho mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan lain, karena hidupnya juga dipertaruhkan, dan bahwa mereka hanya datang ke sana untuk mengambil batu darah. Dan bahwa, karena keberuntungan semata, setelah mereka kembali, keduanya sudah membersihkan Dungeon. Dan demikian, Doce berterima kasih atas kesempatan untuk bisa memulihkan tubuh dari Rinha. Kang mendengar kata-kata Doce, menjadi berpikir. Karena melihat Doce begitu tersenyum dan berbicara dengan cara yang begitu ramah, dia merasa bahwa dia sedikit tidak peka. Dan mungkin penyergapan yang dia rasakan hanya berasal dari monster, sebenarnya. Protagonis tahu bahwa Alfie telah mengubahnya secara drastis. Karena di sana, dia harus selalu waspada setiap saat. Kemudian, kematian bisa datang dari mana saja. Kang berpikir bahwa dia tidak lagi berada di Alf, melainkan di bumi. Secara instan, setelah menyelesaikan pemikiran ini, dia mendengar sesuatu terbakar. Orang tua, yang merupakan anak baik dari ibu yang baik, hanya tahu bertindak pengecut dan berkhianat, dan mengirimkan sinyal kepada anggota kelompok lainnya untuk menyerang. Dan paman serta bibi dengan panah mereka melancarkan serangan, mengenai bahu Sunga. Protagonis, meskipun matanya menyala-nyala, siap untuk bereaksi, karena satu-satunya kesempatan yang mereka miliki. Mereka menghabiskan panah pada orang yang salah. Dan anak Berikola manis datang tersenyum untuk menghabisi protagonis. Mengatakan bahwa semua yang terbangun itu sama. Dan tampak bahagia saat menghabisi protagonis. Adegan beralih ke pintu keluar dari sebuah Dungeon, di mana kita melihat Yvonne memberi selamat kepada rekan-rekannya atas pekerjaan baik yang mereka lakukan di dalam Dungeon. Tiba-tiba, ponsel si rambut merah Linda berdering, dan itu adalah si Chagao. Mengatakan bahwa dia menemukan orang yang menyerbu Dungeonnya hari itu.
Dan Ivone bertanya siapa namanya. Dan dia mengatakan bahwa namanya adalah Kang Rujin, si kepala bajingan. Mengatakan bahwa sulit untuk mengetahui siapa dia, karena namanya tidak muncul dimanapun. Hanya saja hari ini, dia mendaftar sebagai yang terbangun. Dan Ivone sangat terkejut, karena dia mengira bahwa dia adalah seorang yang terbangun yang sudah terdaftar. Dan dia bertanya di mana dia sekarang. Dan kita kembali ke adegan di mana kita melihat Kang diserang oleh Doce. Dan Doce, dengan tatapan semi psikopat, melihat ke arah Prota. Dan Prota tersenyum, mengatakan bahwa ini tegan. Ya, serangan yang relevan itu milikmu. Prota menangkap Doce dan melemparkannya dengan seluruh kekuatan ke beton. Ya, dan itu pasti sangat menyakitkan. Dan Dorso sudah tidak tersenyum lagi. Dia mengeluarkan kecup dari mulutnya. Prota, sebagai raja kejahatan, dia tahu persis apa yang akan dilakukan Dorso. Kang, menunjuk tangan ke arah figuran lainnya, bertanya apakah begini cara. Para yang terbangun lainnya, dia tidak tahu bahwa mereka akan seberani itu. Tapi karena mereka menjadi serakah untuk batu darah, maka dia akan memberikan sedikit darah kepada mereka. Pada saat yang sama, Prota mulai memanggil kerangka-kerangkanya. Dan dari setiap mayat, mulai dipanggil kerangka petarung. Kemudian, Prota mengatakan bahwa sekarang saatnya untuk hukuman. Dan memerintahkan kerangka-kerangkanya untuk melenyapkan figuran lainnya. Tusukan kering ke sini. Tusukan kering ke sana. Pisau di perut, perut di pisau, dada di pisau di dada. Ini adalah festival pembantaian. Setelah itu, Prota mengambil pisau yang digunakan oleh si manis. Dan berjalan dengan tenang ke arahnya. Pasti, sesuatu akan dipotong. Dan si manis, tersedak dengan saus tomat, ingin berbicara dengan Prota, meskipun dia tidak ingin berbicara. Prota berkata, berbicara? Apa maksudnya berbicara? Kenapa harus berbicara? Jelas sekali kamu ini mengulur waktu. Sampai kemampuan penyalahanmu terisi kembali. Tanpa basa-basi, Tramontina melakukan bagiannya dan si manis akan bermain di divisi kedua. Dan pemandangannya indah untuk dilihat. Ada tubuh tak bernyawa di sini, saus tomat di sana, cat merah di mana-mana. Lalu, Prota, yang sangat menyukai uang, memutuskan untuk merampok mereka dan mengatakan bahwa si manis sangat sialan, karena dia membawa banyak uang. Ke Dumeon. Sunga tetap di sana, melihat, tidak percaya bahwa Kang sedang merampok semua orang yang sudah mati, dan menganggap itu gila, karena Prota membunuh seseorang tanpa berkedit. Dan Prota mengatakan bahwa tidak ada harapan bagi orang-orang yang mengkhianati orang lain. Bukankah begitu, Sunga? Prota melihat ke belakang dan bertanya mengapa Sunga tidak menjawabnya. Sunga, sudah terdiam, memutuskan untuk berbicara. Ya, benar sekali. Ah, kalian tidak tahu apa itu Platinado, kan? Sayang sekali. Tapi saya akan menerjemahkannya. Sunga ketakutan dan setuju dengannya. Kang menyatakan bahwa Sunga hampir mati karena dia. Dan Sunga menyatakan bahwa itu bukan salah Kang. Dengan demikian, Prota meminta 2 yang besar lagi untuk Sunga. Dan Sunga terdiam menyadari bahwa Kang hanya meminta uang. Kang mendekat lebih dekat lagi ke Sunga, dia mengatakan bahwa dia telah menyelamatkannya 2 kali, dan bahwa dia harus mempertimbangkan hal itu ketika menghitung biaya yang Sunga bawa padanya. Kemudian, Kang meminta Sunga untuk menunjukkan bahunya, dan mengatakan bahwa dia perlu menyembuhkannya lagi. Adegan beralih keluar Dumeon, di mana seorang pegawai terkejut dengan kedekatan Kang, dan pegawai itu bertanya kepada pasangan itu, "Loh, hanya kalian berdua? Di mana anggota kelompok lainnya?" Dan Kang mengatakan bahwa sisanya dibunuh oleh monster, dan Sunga hanya setuju dengan kebohongan yang baru saja diciptakan oleh protagonis. Karena dia ketakutan dengan betapa mudahnya protagonis membunuh tanpa merasa bersalah. Pegawai guild bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan semua batu darah dari Duneon. Dia berkata, ya, ini karena kami mempertaruhkan nyawa kami untuk mendapatkan semua batu darah. Karena, meskipun kami mati, kami harus mencoba mendapatkan semua batu darah. Pegawai guild meminta keduanya untuk menandatangani laporan dan mengatakan bahwa kantor akan menghubungi mereka jika membutuhkan bantuan untuk investigasi tentang kecelakaan di Duneon. Dan begitu, protagonis pergi, sangat merenung. Dan juga lag, karena dia berhasil mendapatkan 3 juta won dalam 1 hari, yang setara dengan total 445.000 rupiah. Itu belum termasuk 4 juta won yang Sunga berutang padanya. Protagonis sangat senang, karena pergi ke Dumeon sendirian menghasilkan banyak uang. Dan Sunga yang terkena COVID dan sering lupa, berpikir bahwa dia harus membayar protagonis 40 juta won. Dan dia tahu bahwa dia tidak punya uang itu, jadi dia harus mengambil pinjaman. Sunga, dalam pikirannya, berpikir untuk meminta protagonis agar melupakan hal itu. Namun, Kang, memanggil dengan nama, mengatakan bahwa dia tahu bahwa dia benci pengkhianat. Bukan? Jadi, sebaiknya, dia tidak pernah berkhianat. Kang berpamitan dan mengatakan bahwa dia akan menunggu Sunga menghubunginya. Dengan demikian, Sunga yakin bahwa dia harus mengambil pinjaman sebesar 40 juta untuk membayar protagonis. Sunga ini sangat terjebak, padahal hanya 4 juta. Tiba-tiba, Sunga semakin bingung dalam pikirannya. Dia berpikir bahwa sekarang dia tidak hanya berutang 40 juta. Dia berutang total 400 juta won kepada protagonis. Apa-apaan ini, bro? Adegan beralih ke sebuah toko ponsel, di mana pemilik toko sedang menguap, karena tidak ada pekerjaan yang harus dia lakukan saat itu.
Dan, selain itu, dia tidak memiliki pelanggan sama sekali hari ini. Saat mendengar suara ledakan yang sangat keras, pemilik toko panik. Pemilik toko bertanya apa itu, dan melihat protagonis masuk dengan cara yang kasar, dia bertanya, "Siapa kamu?" Protagonis tidak menjawab apa-apa, dan langsung menariknya dari kerah. Protagonis sangat kuat, dan mengangkat penjual, yang agak gemuk, tanpa kesulitan. Dan tiba-tiba, sesi pemukulan dimulai. Hanya, tamparan di wajah. Setelah tamparan pertama, penjual bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Protagonis, tanpa menjawab sepatah kata pun, hanya menamparnya. Setelah pijatan yang sangat lembut, penjual hanya memberikan ampasnya. Penjual tahu bahwa orang di depannya sangat gila, jadi dia tidak bisa melakukan apapun untuk memprovokasinya. Setelah sesi tamparan di wajah, penjual meminta protagonis untuk tidak membunuhnya. Kang bertanya-tanya apakah dia harus membunuh penjual sialan itu atau tidak. Kemudian, Kang memutuskan untuk membebaskannya dan berkata, "Hei, penjual kecil, ingat aku? Aku benci orang yang mengkhianatiku dan hal yang sama berlaku untuk mereka yang berbohong padaku. Apakah kamu ingat ponsel yang kamu jual seolah-olah itu baru dan canggih?" Penjual tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh protagonis. Dan, dalam pikirannya, sambil melihat baik-baik arah protagonis, dia merasa tidak pernah melihat orang itu dalam hidupnya. Protagonis mengeluarkan ponselnya dari tahun 1940 dengan sumbat dan bertanya, "Kamu yang menjual ini padaku, sekarang kamu ingat?" Itu adalah iPhone 2 yang hampir tidak bisa mengunduh atau menginstal apapun. Dan baru setelah itu, penjual bisa mengingat sesuatu. Dia ingat bahwa mudah untuk menipu si brengsek Kang yang menjual ponsel yang hampir tidak berharga. Dengan harga yang sangat mahal. Dia menipu protagonis dan berbicara dengan sangat meyakinkan sehingga protagonis terkejut melihat ponsel generasi terbaru di tangannya. Namun, itu adalah ponsel yang telah dibuat 5 tahun yang lalu. Sekarang setelah dia ingat siapa Prota, Kang bertanya padanya, "Jadi, kamu tidak akan menjawabku? Kenapa kamu menjual ponsel jelek ini padaku? Seolah-olah itu baru dan generasi terbaru?" Kemudian, di luar toko ponsel, Prota sedang menambahkan beberapa kontak lagi dengan ponsel barunya, yang sekarang benar-benar generasi terbaru. Hanya sedikit kontak yang dimiliki Prota. Ibunya, Jae Minho. Jae Minho yang sebenarnya, Sunga. Dan penjual terkutuk itu. Saat keluar dari toko, Prota berpikir jika dia berada di Alfie, dia akan mencabut semua anggota tubuh penjual terkutuk itu. Pada saat yang sama, dua orang mencurigakan mendekati Prota dari belakang. Ketika mereka memanggil Kang dengan namanya, dia berhenti dan berbalik untuk melihat apa yang mereka inginkan. Kelompok itu sudah bertambah, mengepung Prota dan bertanya apakah dia seorang necromancer. Peringkat F. Kelompok itu mengatakan bahwa mereka sudah mengamati dia selama beberapa waktu dan berpikir bahwa dia bukan peringkat F karena dia telah menyelesaikan sebuah Dumeon sendirian. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa Kang bukan peringkat F. Karena dua peringkat F, dia dan Sunga, tidak akan mampu membunuh seluruh kelompok. Tiba-tiba, Yvonne mendekat dan mengatakan bahwa dia adalah pemula yang sangat berani. Rota yang tidak mengenal generasi saya, bertanya, "Siapa kamu?" Dan kita diperlihatkan Yvonne, seorang wanita berambut merah yang cantik dan menakjubkan. Baiklah, ini adalah karya baru dari saluran ini, semoga kalian menyukainya. Jangan lupa untuk memberikan like dan berlangganan saluran ini. Bagi yang belum berlangganan, siapa yang ingin bagian 2, cukup minta bagian